Karena gue lagi cari tentang apa hal-hal yang paling mengancam dunia short term sama long term. Nah ternyata yang 2-5 tahun nih short termnya, yang nomor 1 itu misinformasi. Aku ngisi di 2023-2024 tentang Dajjal. Dan aku bilang senjata Dajjal adalah misinformasi. Orang rasa influencer pembodohan publik yang paling jahat itu influencer yang menipu atau menjerumuskan misalnya. Menurut gue itu bukan yang paling buruk. Justru yang paling buruk tuh orang yang suka giveaway. Lu tau nggak apa yang paling parah terjadi ketika orang tuh dikasih giveaway? Dia bukan hanya ngikut, tapi satu nih, dia kehilangan kemandirian untuk berpikir. Itu buat yang merasa aja ya, kayak banyak orang yang pengen banget mentalnya tuh, ayo tolong aku, ayo kasihani aku, kasihani aku. Jadi kayak menurutku, kenapa kamu nggak berdiri di kakimu sendiri? Betul. Nah, karena orang-orang untuk bisa punya mental seperti itu, dia harus diajarin. Mulai podcast gimana? 4 episode. Dia guyonannya cuma satu ya. Iya cuma sih adalah dia cuma itu. Kalau Raymond disuruh, bareng-bareng. kalau Raymond disuruh ngejokes ya kayak gini. Serius bareng-bareng. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Stephen Wongso. Dia disuruh salam nggak mau. Kita harus jelasin konteks Kenapa dulu. sih gengsi gitu? Kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Asik. Ini tuh episode khusus Feren loh, kan lu butuh Khusus aku. Iya khusus lo, kan lu butuh referensi sebagai Cina Surabaya mualaf gimana izin ke orang tua. Nah. Bener gak? Tema hari ini kan memang review Islam setelah 1 tahun membership. Tapi kemarin aku dapat info kamu mualafnya waktu selesai puasa ya. Enggak loh. Kan dapat infonya aja enggak apa. Infonya salah. Kayaknya salah. Katanya kamu ngambil enaknya doang akhir puasa. Enggak. Kayak gini info dari mana itu? Aku baca komen. Apa? Baca komen. Komen referensi, komen jadi referensi. Gini, aku lihat memang dua orang ini kayak natural enemy-nya ya. Iya. Bagus. Bagus enggak orang aku tanggal ini kok tanggal 26 kok. Iya, orang kan masih puasa. Masih bulan puasa nih. Sisa berapa hari emang? Sisa berapa hari? Aku kurang tahu sih. Kurang under seminggu lah pokoknya. Iya, seingatku Enak malah dong. tanggal 21 atau 22 Ramadan. Ya gitu sih. Iya 22-an lah. Iya. 22. Abis kita take escape loh, saya ingat. Iya benar. 23. Iya. 23 Di ruangan Ramadan. ini, di ruangan ini. Berarti Nih, di cuma- ubin yang ini nih. Iya, Ubin yang ini Ustadz Felix di Ubin yang Ah, sana. iya. Tapi emang kalau mualaf memang harus kumpul semua terus dilingkarin gitu ya? Enggak. Ya, ya gini. Itu di ruqyah itu bukan Iya. bukan mualaf tuh. Biar Feren tahu gimana kalau Feren coba sendiri aja ya Ustadz. Bagus. Daripada tanya ya kan, daripada Agama. tanya menjelaskan susah, bagaimana kalau mengalami sendiri. Fer, gimana kalau Di kita dalam lingkarin Fer? hadis. Di dalam Apa? Oke. Gini. Ayo. Bro. Kalau salah penistaan nih, ayo. Enggak. Enggak di dalam hadis gimana? Di dalam Enggak. Ya, yang Ustadz bilang agama nggak bisa dipaksa itu loh. Lah, Ada kan? Ada. Salah. Kenapa? Itu Quran. Ya di dalam. Quran bukan hadis. agama nggak bisa dipaksa, tapi Iya. bisa subliminal kan? Iya bisa. Kan kita pelan-pelan nggak maksa. Emang lu terpaksa sama kita? Temenannya. Iya. Jangan takut beneran. Jangan panik beneran dia. Dia tuh sekarang gini ya. Di tahun ini pokoknya kalau aku ngomong apa, dia tuh selalu mikir nih, jangan gue terjebak. Dia gitu sekarang tuh. Dia udah ngalamin Iya. clippingan escape pertama. Iya benar. Sekarang dia susah dijebak dia sekarang. Iya, kan sudah jebak dia. Iya. Ya gimana Fer? Lu mau nanya apa sama Iya, Stephen? Iya, mualaf. Berarti pas mualaf itu berarti ngalamin puasa terus Lebaran. Sholat Id enggak, kemarin enggak jujur. Ya. Aku pikir ini pagi siang malam ada. Apa tuh pagi siang malam? Aku pikir kayak gereja. Nah. Aku pikir kayak gereja kan, pagi siang malam ada kan. Ya kan enggak jadi kayak tahu nanti namanya. aja lah yang siang Iya, gitu, member atau yang malam. newbie ya kan, iya. Bentar, Ada cuma sekali. Kan sebelumnya lu Buddha ya? Sebelumnya Buddha. Tapi Buddha kan juga agama-agama doang. Aku enggak ada agamanya, Re. Waduh, bahaya nih. Ya enggak beneran. Iya, maksudnya dia bukan Buddha yang taat. Ya, maksudnya sebagai KTP aja. Iya, Buddha KTP doang. Doi juga kan Katolik dulu ya. Sama. Katolik-katolikan Katolik aja KTP. dia. Iya, betul. Feren sih yang sebenarnya kuat dalam agamanya. Iya. Kuat banget. Kuat banget. Apa 12 murid Yesus? Gereja aku lihat aku pasti bangga. Gimana? Kenapa banget? Kenapa bangga? Coba dielaborasi. Karena masih kuat dalam iman Tuhan. Oh. Kapan terakhir ke gereja? Stephen waktu ke gereja. Ini udah gak dengerin Stephen kok ke gereja. Stephen kan bukan Kristen. Kalau kamu tahu gereja ada tiga jam.
3 jam itu basic lah. Itu pengetahuan umum. Itu pengetahuan umum. Berarti pernah kan? Apa? Pernah ke gereja? Sekolah dulu iya. Oh, Sekolah. Oke, tapi aku penasaran kenapa orang tua kamu nggak apa-apa kamu Kristen? Kamu Islam? Oh nggak apa-apa, ini sesi konsultasi. Iya bagus nih. Gimana? Walaupun jawabannya udah dari tahun lalu kalau sebenarnya. habis tanya-tanya udah aku jawab, dipraktekin ya, jangan tanya-tanya doang ya. Ingat ayat di Al-Quran, agama tidak bisa dipaksa. Tapi gini katanya, Fer, dia kan sekarang punya kakak baru. Iya. Nah dia lagi mau nyari siapa yang mau ikut kakaknya. Iya, kenapa bikin kakak baru? Kakak baru ya karena kemarin sempat selek sama orang tua. Ini jawaban asli ya, sempat selek sama orang tua. Terus kayak kan habis ini aku juga mau nikah, ya udah keluar kakak aja. Nikah beneran? Ya iyalah, kenapa nikah bohong-bohongan? Beneran. Pengen nikah. pengen mencari. Taruh kan? Apa? Taruh kan? Iya. Nah, taruh. Lu maunya apa? Lu maunya apa ya gimana lu aja lu maunya gimana? Mau tanya apa? Tapi kamu udah paham belum syarat dan ketentuan taruh? Taruh tahu lah, maksudnya kenalan. Terus maksudnya nggak ada sesi pacaran, tahu. Bagus. Ajaran Ustadz Felix ternyata. Iya, Ustadz Felix emang. Iya. Lolos. Iya, aku aja yang nggak kumpul sama Ustadz Felix full 30 hari kemarin pindah. Iya. Masa kamu yang full nggak pindah? Tapi alasan kamu pindah apa? Nah, ditalihin topiknya. Emang gitu orangnya, emang gitu. Ini namanya tone deaf obrolan, nggak dua sisi, tanya doang. Dua arah dong. Iya. NPD itu namanya. Nggak nomor telepon bapak lu berapa? Buat apa? Ditanya. Iya. Biar bisa diajak ngobrol sama Steven. Iya. Sebenarnya Feren, menurutku ya orang itu kan hidup masih panjang, nggak ada yang tahu arah angin kemana sebenarnya. benar. Ya, kita tuh yang penting jangan menutup diri. Jangan menutup diri. Gila bener ini. Apalagi kalau karena contoh nih, kamu bilang bener salah, bener yang menurutmu belum tentu bener menurut orang lain. Bener sama enggak kan sudut pandang. Contoh Ustadz, saya menggunakan stereotip ternyata salah kan. Nah jadi bener salah. Menurut orang luar yang menggunakan yang bener, menurut mereka bener ya udah bener. Yang penting terbuka pikirannya. Terbuka pikirannya, jangan menutup. Benar. Kalau kamu udah menutup, ini yang paling benar, udah diam-diam. Nah itu salah. Benar, setuju. Nah ini sesuai sama topik hari ini loh. Topik hari ini kan kita ngomongin tentang influence. Iya kan influence. Ada yang influence ke arah pembodohan publik, ada yang pencerdasan publik. Iya kan. Kalau lu influence yang mana Fer? Lu kan selama ini Aku menginfluence. cuman manusia biasa aja sih. dia yang terinfluence dia. Terinfluence. Iya, dia terinfluence. Lihat video TikTok. Oh kemarin baru nemu fotonya Dajjal. Iya Aku benar. tunjukin ya? Benar. Oh iya, gue udah tahu foto Dajjal yang lu maksud yang mana. Itu banyak. Itu digambar banyak orang. Banyak. Yang ini kan yang menjem satu ya kan. Iya. Nggak, ini patung sih. Hah? Patung. Ketemu di gua. Itu narasinya udah lucu banget tuh. Patung Dajjal Aku ketemu kirim, di gua. kirim. Udah Di episode 9 ya. Ntar aku kirim di episode 9. Episode nggak ada nomornya di episode tentang Oh ya, Dajjal. episode tentang Ini spesifik Dajjal. request dia karena kemarin 2 jam nggak cukup katanya. Ya, Oke. Jadi gimana topik hari ini tentang karena lagi viral. Jadi lu kan mau bikin judulnya influencer pembodohan publik. Iya. Jadi lu bilang Stephen Wongso sebagai influencer pembodohan Dia publik. nyindir lu. Kenapa lu gitu banget sih? Nyindir lu tuh dia tuh. Sumpah. Kenapa lu gitu banget sih kok? Pemikiran kamu negatif banget sih, Vera. Ini topiknya udah jauh sebelum Escape dimulai ya. Lu lihat gak yang di skrip itu kita yang di tema pembodohan publik dalam kurung steroid dia udah nulis. Iya, gila. Dia aja bilang nanti Stephen tuh S-nya steroid. Parah banget. Bukan sehat tapi steroid. Parah banget. Ya lu kenapa pilih kayak gitu sih? Di WhatsApp ya aku udah ngomong ke Ustadz, kita besok topiknya ego aja. Terus Ustadz ngomong, jangan yang influencer pembodohan publik aja. Iya, tapi aku nggak bilang itu Stephen, kan lu yang bilang. Iya. Saksinya ada 3 orang. Bener, Iya. Jadi apa yang Iya mau Stephen ini buat kamu. Itu kan yang kalian mau. Coba Tapi episode ini memang dikhususkan untuk Stephen Wongso. S-nya adalah steroid. Oke. Ya udah berarti kan belakangan ini baru viral. Terus ada fakta yang menarik toh. Kan gue lagi cari tentang apa hal-hal yang paling mengancam dunia short term sama long term. Nah ternyata yang 2-5 tahun nih short termnya, yang nomor 1 itu misinformasi. Kalau nggak salah itu dari World Economic Forum atau dari mana gitu. Gila itu sebentar, itu tahun berapa tuh sebentar? Baru banget. Kan lagi ngasih economic outlook nih, yang jangka panjang sama jangka pendek. Dia ngerasa dari semua list-list ya, geopolitik, climate dan lain-lain, yang nomor 1 yang by far itu misinformasi. Buset, sebentar ya Steve, sebelum lu jawab ya. Aku bilang, ini aku jadi ngeri serius nih. Karena aku ngisi di 2023 2024 tentang Dajjal.
Dan aku bilang senjata Dajjal adalah misinformasi. Ya. Jangka pendek lagi loh. Serius. Makanya aku tanya itu penelitian kapan. Lanjut. Itu benar-benar. Jadi karena social media, karena AI, di atas semuanya adalah misinformasi. Misinformasi by far nomor 1. Oke. Misinformasi itu kayak gosip gitu. Belum tentu gosip tuh misinformasi. Misinformasi intinya adalah menyebarkan yang bukan fakta. Iya. Mau itu tujuan untuk manipulasi, propaganda, kasih preferensi politik. Betul. Dan hasilnya biasanya adalah ujungnya pembunuhan. Iya. Serius. Jadi hasil daripada misinformasi itu ujungnya adalah pembunuhan. Karena orang ketika dia misinformasi, dia kira ini adalah dia meyakini bahwa perbuatan dia itu baik banget. Bahkan sampai bunuh orang. Yang terakhir lagi rame nih, yang kita tadi bahas juga. Apa? Di belakang. Soal ada orang yang kanibal ke orang lain. Makan makan darah dan segala macam. Nah itu kan dia meyakini benar karena misinformasi itu. Ujungnya pembunuhan tuh misinformasi. Iya. Karena kalau menurut analis-analis perang di dunia ya, soal kekuasaan, perang yang paling penting sekarang itu perang pikiran. Gimana cara menguasai pikiran orang. Dan algoritma dan AI itu sangat memudahkan untuk kita dapetin pikirannya orang. The most powerful weapon of control adalah weapon yang orang nggak menyadari dia dikontrol. Dan yang paling menyeramkan dari sosmed adalah lu seneng pas lu dikontrol, dopamin itu loh. Dan lu nggak sadar. Dan ciri-ciri orang yang katanya ciri-ciri orang yang dikontrol adalah, dan siapa yang mengontrol mudah. Lihat aja pada siapa yang nggak bisa dikritik. Mana tuh Pluit? Oh iya. Kok nggak ada ini juga? Iya. Jadi intinya adalah setiap kita bisa, kalau kita kritik tiba-tiba kita kena ban misalnya, itulah yang ngendaliin. Salah satu pengendalinya. NPD ya, NPD. Ya yang NPD betul. Orangnya NPD sih memang. Coba kita tanya gestar kita, kan lu yang udah nunjuk jari nih. Menurut Koko Stephen Wongso, yang kemarin viral soal steroid itu kategori pembunuhan publik atau enggak? Sebenarnya kalau itu kan kita lihat dari dua mata sisi ya. Deket dikit sih. Kan aku ngerasanya itu dua mata sisi. Yang aku ngerasa kayak di luar sana itu kan bahkan dari awal pun aku udah ngomong kan di awal videonya Om Ded ya kan, ini menurutku dari close the door udah ditulisin ini tentang apa itu, tentang nggak dianjurin buat make, kan aku bilang ini dosku. Terus ini udah bukan hal tabu lagi sih di bodybuilder luar gitu. Terus dan aku pun nggak menyarankan orang make, cuman aku ya namanya kan komedian, aku sebenarnya tuh ada video yang dipotong. Aku kan pengen nyeksa editor kan, kayak bahkan kayak aku pengen nyuntikin biar apa, biar editornya motong videonya ribet, biar ini dolar merah nggak dapat AdSense gitu kan, tapi dipotong. Tapi kalau di sini lu nggak merasa panas lu? Apa? Nggak merasa panas di sini? Di sini nggak panas kan, udah off cycle soalnya. Kalau panas biasa buka baju kan. Soalnya gini. Tadi pas dia jelasin, jadi gini. Aku agak insecure sama tangannya sih. Iya, tunjukin. Tuh. Anjir. Gila, kayak paha gua tangan dia. Padahal kan pas coba kita tangan aja, lu, Fer. kita kan insecure ya sama Kok bisa keluar urat ya? Bisa keluar urat, namanya manusia. Kalau manusia pasti ada uratnya pasti. Cuman kalau gua ngejebak juga ada uratnya, Fer. Tapi nggak setimbul ini. Nah, kalau di istilah gym itu vascularity. Kalau lu udah mulai body fatnya rendah. Nah, betul. Lemak tuh biasa nutupin tuh. Kalau nutupin urat. ya uratnya kelihatan. Berarti ini sisa otot doang nih. Kok sisa otot? Ini justru lagi ototnya gede-gedenya. Iya, Maksudnya nggak ada lemak lagi. Ada lah, ini basah lah dikit. itu. Nggak mungkin manusia 0% body fat tuh nggak ada. Paling rendah tuh setahu gue 2-3% ya. Mati kalau zero. Apa? Ini kayaknya 18, 19 lah. Ya, gue aja 20-an. 25. Jadi kalau menurutku sih tadi sebenarnya kalau dalam kasusnya Steven ya, bukan belain dia ya, tapi sebenarnya bukan misinformasi sih. Walaupun akhirnya Steven juga akhirnya banyak bahas tentang misinformasi yang diberikan para influencer kan. Jadi kalau dalam kasusnya Steven, dia mengatakan pendapat dia tentang sesuatu yang itu adalah pendapat yang unpopular. Gitu. Makanya jadinya seperti itu tadi. Cuman ya aku lucu aja pas karena marah sama Adira ya kan ya. Aku lucu banget. Lucu banget. Dan di titik itu aku bilang sama dia, aku respect sih. Artinya dia benar-benar berubah gitu dan benar-benar mau nurut, siap salah, mau dengar gitu maksudnya. Itu luar biasa sih. Siap salah pasukan, siap salah. Tapi yang serem zaman sekarang, gue kalau pembodohan publik ya, itu gue bagi ke dua kategori. Satu yang memang ada mens rea-nya, niat jahat. Dia main di boundaries etikal sama moral lah. Walaupun secara teknis nggak salah, dia tahu mengarahkan orang kemana. Aku tahu. Tapi di sisi lain tuh ada,
gue nggak tahu namanya apa, tapi dia nggak ada niat buruk, tapi dia menyebarkan misinformasi. Cuma konsep itu kayak butterfly effect. Ibarat kita ngomong sesuatu, lo udah nonton film nggak butterfly effect? Nggak. Jadi itu konsep di mana lo ngelakuin satu hal kecil, lo nggak tahu nih efeknya bakal kemana. Tapi ternyata efeknya merusak banget. Katanya satu kepakan kupu-kupu butterfly di Brazil itu bisa membuat tornado di Indonesia misalnya kayak gitu. Gue pertama kali belajar itu sebagai influencer ya. Ternyata influencer tuh kuasanya gila banget. Betul. Orang yang punya audience itu benar-benar. Kan gue pernah viral 2023. Ingat gak yang video gue bilang gelap tuh. Gara-gara gue liat waktu itu Pak Jokowi bilang bakal gelap. Yaudah gue bikin video narasi aja. Dan gue ngerasa sebagai storytelling, yang viral tuh bakal yang takut-takutin. Gue kira efeknya sekedar yaudah orang nonton buat entertainment. Terus gue pernah meeting waktu itu sama board sama investor juga kan. Ini orang konglo banget. Ini orang konglo banget. Uangnya triliunan. Dia ngomong ke orang di sampingnya. Lu gak lihat ini influencer bilang 2003 gelap. Gue udah jual semua saham gue loh. Nilainya ratusan miliar. Nah di titik itu gue bener-bener reevaluasi setiap gue bikin konten. Karena awalnya kita niatnya entertainment. Tapi kita tuh gak pernah tahu ujungnya bakal kemana. Itu yang lu bilang tadi ya. Itu yang aku lakuin dia. Gue ngerasa kayak gimana caranya kita standarisasiin itu biar nggak jadi misinformasi. Misinformasi kan bukan sekedar kita ngomong technically benar, tapi apa yang ditangkap bahkan ke masyarakat paling bawah. Efeknya ya. Efeknya itu yang dia bilang tadi. Coba lu bilang apa yang lu ketika lu nyontoin itu tiba-tiba ada anak kecil yang mau jadi badannya kayak lu gitu ya. Iya. Aku ngerasanya gini, kalau itu aku sering ngomong sih sama timku bilang kayak kita kontennya nggak jatuh ke orang yang tepat kan. Nanti kan kayak audiensnya kayak salah menginterpretasikan. Itu balik lagi kalau kita mentokin kanan komedi, kadang-kadang kan orang anggap itu serius mentok kirinya kan. Benar. Jadi kayak itu gimana cara nyalurin di tengahnya biar jatuhnya ke tengah nggak yang terlalu mentok kiri mentok kanan. Nah itu aku kemarin di Close the Door Om Ded. Jadi kayak ini aku mentokin komedi gitu karena kayak bener-bener orang yang nangkepnya komedi ketawa, orang yang nangkepnya beneran serius berarti serius banget. Malah akhirnya mau niru ya. Videomu yang itu jadi kayak orang gelap nganggep gelap beneran padahal itu komedi kan. Ya aja entertain lah. Storytelling kalau storytelling. Entertain pakai fear. Tapi gue penasaran ininya Ustadz. Kalau misalnya kita nggak ada niat buruk, kita nyampein informasi, tapi somehow tersampaikan ke 10% audiens yang mereka bikin keputusan yang merusak hidup dia, gara-gara informasi kita, mau itu misinterpretasi atau apa, kita nanggung dosanya nggak? Kalau misalnya dia tidak ada niat buruk, mungkin ketika efeknya itu kemudian jadi buruk, kita nggak bisa langsung mengaitkan pada orangnya sih. Artinya, misalnya contoh aku bilang gini ya, aku tuh orangnya malas misalnya, tiba-tiba terus kemudian orang memang jadi malas. Ketika dia jadi malas, somehow terus kemudian dia misalnya tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga misalnya, dia nggak nafkah dan segala macam, maka aku tidak berdosa secara langsung. Tapi ketika dia merasa aku mencontohkan, maka mungkin aku dapat sebagian daripada dosanya, tapi tidak berdosa secara langsung ketika aku ngomong aku tuh orang yang malas gitu maksudnya. Nah, karena gini, kalau dia merasa diinspirasi sama orang, bisa aja dia yang salah paham. Padahal misalnya niatnya juga baik. Nah, ini yang memang gray area sih menurutku sih. Gray area. Kayak contoh gini ya, bahkan ada orang-orang yang bisa terinspirasi dengan seseorang karena bias dia melihat orang ini. Jadi orangnya ngomong apa, dia dapatnya apa gitu maksudnya. Nah kalau gitu kan masa kita nyalain orang-orang yang ngomong bener kan gitu misalnya. Contoh misalnya kayak gini, aku tuh mengutamakan Allah lebih daripada segalanya. Ini nyata nih. Aku pernah bilang gini, aku bilang duit itu nggak ada artinya bagi aku. Dalam konteks apa dulu nih? Di mana ketika sama orang, dia nanya sama aku, Ustadz, aku tuh bingung kenapa Ustadz bilang duit itu nggak ada artinya. Padahal kan semuanya kan ibadah juga kita perlu duit tuh dan segala macam. Nah dia nggak ngerti konteks apa aku ngomong itu gitu maksudnya. Jadi ketika misalnya contoh aku ditabrakkan misalnya antara duit sama kewajiban-kewajiban dalam agama, aku milih agama dong. Duit nggak ada artinya bagi aku dan itulah caraku memandang uang. Tapi bukan berarti aku nggak perlu duit. Karena mereka kontras ngelihat misalnya aku punya rumah, aku punya mobil, nah itu menurutku itu sih ada yang salah. Tapi kalau memang kayak dalam tanda kutip ya, misalnya contoh ada orang bilang tadi aku mah pemalas, terus dia terinspirasi, dia ikut, ya itu dapat porsi daripada kesalahannya. Jadi gray area sih menurutku sih. Gray area. Soalnya gue pernah ingat waktu itu saya bilang siapapun yang punya kuasa tuh punya pertanggungjawaban lebih besar kan. Benar. Ibarat kita yang punya suara, kita punya kuasa gede. Nanti argumentasinya ya seharusnya kita memahami audiens kita. Seharusnya kita tahu mereka diedukasi di mana gitu. Betul. Itu betul. Itulah tanggung jawab tadi yang gray area tadi. Ustadz, berarti ada dosa langsung dan tidak langsung? Ada. Dosa langsung adalah perbuatan daripada apapun yang kita perbuat, langsung itu ke dosa kita. Yang tidak langsung dari orang-orang yang nyontoin kita.
Berarti kenapa harus kita yang tanggung kalau misalnya tidak langsung? Maksudnya kita dapat berapa persen? Karena tadi, berapa persen aku nggak tahu. Itu rahasianya Allah. Cuma pernah dengar nggak kata-katanya Uncle Ben? Nggak tahu. Uncle Ben pernah bilang begini, with great power comes great responsibility. Jadi begitu tuh sebenarnya kita dikasih power. Sebenarnya power itu adalah amanah. Power itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke surga dan mengantarkan kita ke neraka. Semakin besar powernya, semakin besar yang nganterin itu. Maka yang followersnya banyak, itu harus hati-hati. Karena itu jalan ke surga dan jalan nerakanya dia. Makin dia cepat masuk surga bisa jadi karena followersnya dia, atau bisa jadi dia masuk neraka gara-gara followersnya dia. Jadi choose seperti apa, pilih kita seperti apa kita mau memanfaatkan itu. Jadi kita bisa menanggung dosa followers ya? Iya, betul. Lu coba bayangin ya. Ternyata tidak hanya followers, tapi ini kan influencers. Ini contoh ya misalnya ya. Ini hadis ditanya, siapa orang yang pertama kali masuk surga? Bukan pertama kali masuk surga. Siapa kali yang disebut pertama kali dapat naungan Allah di hari kiamat, dapat privilege? Yang pertama kali disebut adalah pemimpin. Karena pemimpin yang baik itu kebaikannya untuk seluruh orang-orang. Indonesia misalnya kalau ada pemimpin baik, dia dapat pahala dari 270 juta rakyat Indonesia. Kalau dia pemimpin yang baik. Tapi kalau dia berbuat salah, dapat dosa dari 270. Maka yang akan nagih ke dia 270 juta orang. Konsep dosa ini tuh berarti yang misalnya yang tadi influencer, dosa followers kan kita yang nanggung. Terus dosa followers itu mereka dapat dosa juga nggak? Tetap dapat tanpa ngurangin. Ingat episode kemarin, dosa mereka jatuhnya dosa kita. Dosa si influencer tuh bukan berarti karena nanggung dosa si influencernya, nanggung dosa followernya, enggak. Dia dapat dosa sendiri karena menginfluence hal-hal yang salah. Benar. Lo lagi mau ngitung dosanya Steven Wongso ya? Iya. Berapa persen nih biasanya? Nah, tetap dia nanya persenan bulat ya. Persenan ya. Bagus. Aku kasih tau dalam satu kasus ya. Kita lagi puasa nih. Kalau misalnya lu udah login misalnya di dalam Islam atau siapapun di antara kita, Steven lah. Steven ngelihat Raymond, terus dia bilang, "Ray, aku beliin kamu buka puasa ya." Buka puasa. Makanan berbuka puasa. Maka ketika Steven ngasih ke Raymond makan berbuka puasa, maka Raymond dapat pahalanya 100 itu juga didapat sama Steven. Raymond makan makanannya dari Steven tuh dapat pahala. Iya. Raymond dapat pahala puasanya juga didapat sama Steven tanpa ngurangi pahalanya dia. Enak kan? Berarti pantas banyak orang yang mau ngambilin ngasih makan dan mau makan makanan itu ya? Betul. Apalagi kalau Steven misalnya di bulan ini dia bilang, teman-teman sekalian, alhamdulillah nih aku punya kelebihan rezeki. Aku mau ngasih ke anak-anak yatim nih untuk berbuka puasa di hari ini. Siapa mau ikut, aku bisa rekomendasiin nih. Nah dia ngajak followersnya yang terus kemudian sedekah, dia juga dapat pahalanya. Kenapa orang makan makanan orang yang sedekah dapat pahala? Nah jadi gini, menariknya gini ya, segala sesuatu di dalam Islam itu tergantung niat. Kalau niatnya penuh, pahalanya 100%. Kalau niatnya nggak penuh, habis tuh pahalanya. Nah, kadang-kadang kita tuh kan nggak yakin dengan niat kita sendiri kan ya. Contoh misalnya, aku pergi beli makanan nih, aku nggak yakin nih dengan pahala puasaku sendiri. Tapi kalau misalnya Steven sedekah, maka itu berkah tuh, karena itu diambil dari yang halal. Lalu kemudian dia terus kemudian sedekahin juga dengan niat ibadah, maka makanan sedekah tuh menjadi berkah. Berkat kalau yang makan tujuannya cuman mau gratisan, nggak ada masalah. Pokoknya makan. Kan tujuannya kan sudah didapetin sama yang ngasih kan. Yang ngasih pengen ibadah, dia makan, dia dapat pahala, semua pahalanya nanti juga Steven dapat. Yang jadi dosa tuh kalau tujuannya nyemen. Nah, nyemen tuh buka puasa. Masih jam 4 sore udah dimakan sama dia. Modal. Itu dosa buat dia. Kalau ambil makanan. Oke, kita punya bintang tamu. Iya. Kasihan nih. Kita punya bintang tamu nih. Aku dengerin. Jadi the Ferdi Ornella Show nih. Berarti benar-benar tergantung niatnya kan, niat awal. Meskipun kalau contoh kita pengen nginfluence apa yang misalnya di luar yang kita pikirkan. Misalnya kita kayak bikin tadi yang misalnya konten, Raymond bikin konten kayak gitu kan niatnya buat entertainment only. Betul. Kan itu di luar perkiraan kita. Pokoknya niat awalnya kita bukan buat orang sesat kan nggak masalah kan. Nggak ada masalah. Asal kita eval lagi kan. Betul. Oh ya udah. Bahkan contoh gini ya. Validasi diri semua. Contoh misalnya kayak gini ya bukan misalnya. aku anjir kan Raymond konteksnya.
Tapi misalnya kayak gini ya, lu misalnya buat konten bagus, niatan lu dapat duit. Misalnya ya, lu buat konten bagus, niatannya dapat duit. Ada orang nyontoin kebaikan itu ikhlas pada Allah, lu tetap dapat kebaikannya. Kemarin tuh separah-parahnya orang hujat lo, poinnya apa aja sih? Mempromosikan abuse, drug. Padahal kan orang nggak tahu tentang, tapi nanti dibilang ini self defense lagi. Gak apa-apa. Orang tuh nggak tahu tentang peptide sama steroid, masih bedanya apa gitu. Kalau dia bilang, tapi kan peptide dulu FDA gitu. Ya, kreatin juga belum FDA. Terus maksudnya kayak beberapa obat-obatan yang multivitamin juga belum FDA. Jadi kayak kadang-kadang tuh kita belum siap sama industrinya ini, dan orang karena males riset dan males belajar, jadi kayak bener-bener nyerang orang yang salah. Jadi kayak misalnya menurutku sih gara-gara ini sih, kalau aku boleh potong ya, kita tuh senantiasa masyarakat kita nggak suka sesuatu yang instan. Pay to win gitu misalnya, kayak gitu. Nah, dianggapnya dia tuh pay to win. Orang lupa padahal kalau misalnya dia pakai apapun lah ya, misalnya enhancer atau apapun, kan tetap harus latihan. betul, lebih keras juga sih. Gitu sih Itu sebenarnya. efek placebo-nya kenceng banget sih, aku menurutku Rey. Ketika kita udah masukin berapa barang, misal jutaan atau belasan juta, itu ketika kita pengen lemes, jadi ini udah bayar belasan juta nih. Aku lebih ke karena efek placebo-nya sih, mindset-nya sih sebenarnya. Gitu. Cuma solusinya gimana ya kalau gitu ya? Kalau gue selalu tuh gue ada layer moral sama etika yang harus gue lewatin dulu sebelum gue bikin konten apa. Benar. Kadang sampai di titik mungkin di tahun lalu ya, gue tuh saking overthinkingnya gue jadi jarang upload konten. Oke. Gue tuh ngilang di Instagram, salah satunya tuh karena apa gue jadi bagian dari sebuah mesin yang tanda kutip membodohkan masyarakat gitu loh. Karena kita nggak bisa please everyone kan. Gue tahu pasti konten gue bisa di misinterpretasi. Ya gitulah. Finance lebih banyak. Finance itu soalnya hajatnya banyak orang tuh. Iya, orang bilang bilang duit, orangnya apa? Yang paling banyak duit itu influencer finance. Iya. Karena akan disponsorin sama yang memang pusat duit. Gitu. Nah, lu mau jadi influencer finance ya? Di Remon. Bukan lu. Kan jadi banyak duit. Kapasitas juga. Iya. Lu kan ngomongin finance di Raymond udah terbukti naik kan views kan? Talk chair kan? Nah, iya berarti mungkin emang jalan lu di situ. Iya. Daripada dibanding make up mungkin emang lebih di finance. Tapi tiap bikin konten, konsul dulu sama Raymond ini bener gak? Iya. Kalau enggak ntar dapat dosanya lu karena lu tidak tabayun di konten lu. Dosanya Remon, karena aku tanya Remon dulu. Nah, itu Tidak, benar. kalau nggak nanya Raymond. Itu benar. Kalau nanya Raymond yang salah, dia yang dosa. Iya. Oh, berarti aku gak dosa. Lu juga dosa, kan nggak mengurangi dosa lu. Dua-duanya dapat. Tapi berarti dosa tuh, itu kan berarti dosa gak sengaja dong. Benar. Oh. Benar, ada dosa yang jadi gini ya, ada orang nggak sengaja berbuat dosa, dosanya adalah bukan karena dia berbuat itu, tapi karena dia nggak belajar sebelum berbuat. Berarti setiap kita bikin konten kita menganut ini dong, the lesser evil. Padahal kita tahu di belakang kepala kita tahu bahwa konten kita bisa dimisinterpretasi dan di Indonesia dengan kepintaran yang tidak terlalu tinggi. And we make content anyway. Oke. Dalam belakang kepala kita, mayoritas tetap positif kok. Betul. Terus kita tahu ada negatifnya, ya udahlah persetan dengan itu gitu misalnya. Ini pandanganku ya, pandanganku gini. Pertanyaan sederhana. Mana dulu yang aku ngomong nih? Steve, pergi ke puncak ya? Iya. Naik apa? Mobil. Hati-hati ya. Atau Steve, hati-hati ya. Ke puncak. Yang mana yang benar? Yang pertama. Berarti kita ngomong dulu, Steve mau kemana? Ke puncak. Naik apa? Mobil. Hati-hati ya. Berarti ini ada aktivitasnya. Terus ada penjagaannya. Penjagaan ini nggak ada gunanya tanpa ada aktivitasnya. Dan menjadi berguna kalau aktivitasnya ada. Nah, kita juga sama. Kita sebagai seorang influencer, aku sebagai guru misalnya, pengen ngajarin Islam. Semua itu bisa disalahgunakan sebenarnya dan bisa jadi dua sisi. Ada yang bisa dapatnya jadi baik, ada yang bisa dapatnya jadi buruk gara-gara pengajaranku ini misalnya. Ada potensi ke situ. Tapi kita harus tahu kalau kita nggak ngajarin, maka kemungkinan cuma satu, buruk. Paham gak sih maksudnya? Jadi kan pergi ke puncak, hati-hati ya. Nah, tapi ketika kita bilang hati-hati, kenapa Ustadz hati-hati? Misalnya, ini ada penelitian, ada orang pergi ke puncak misalnya 10% kecelakaan, misalnya. Tapi kan bukan itu inti pembahasan kita. Pembahasan kita pergi ke puncaknya, terus baru hati-hati. Artinya menurutku sebagai seorang influencer sebenarnya harus ditekankan adalah niatnya. Balik lagi, niatnya tujuannya apa sebenarnya? Nah, setelah dia terus kemudian berniat dan tujuan, ya udah dia cuma bisa untuk berbuat sesuatu yang sejauh kemampuan dia untuk membuat ini tidak disalahpahami orang. Nah, kalau masih salah paham juga, ya udah mau gimana lagi?
Dosa tidak langsung. Kalau andaikan memang tadi kan aku bilang ini gray area, bisa jadi dosa, bisa jadi tidak. Karena kalau kita sudah benar-benar menjelaskan dengan sangat hati-hati banget gitu kan ya. Contoh misalnya kayak tadi, Steven sejauh itu dia udah benar-benar hati-hati. Tapi ternyata Steven sendiri bilang, oh ya aku memang waktu itu kayaknya bisa lebih bagus deh penjelasannya. Nah gitu. Nah berarti itu kan dosa tidak langsung kan. Tapi kalau misalnya Steven udah berusaha benar jelasin, jadi gini ya, aku saranin begini segala macam, masih ada juga orang yang terus kemudian salah paham. Berarti itu bias. Itu belum tentu dosa. Belum tentu. Tapi titiknya berarti di kemampuan orang menginterpretasi. Benar. Itu juga ada pengaruhnya. Karena gini, seorang guru terbaik pun ketika menjelaskan sesuatu itu pasti ada murid-muridnya yang salah paham. Nah, artinya jangan mereka kita jadiin sebagai highlight. Yang kita jadiin highlight berapa banyak yang sudah pintar. Maka salah satu cara untuk melihat apakah konten kita itu adalah bagus atau tidak bagus, bisa di take down, harus di take down atau tidak di take down, lihat yang komen. Kalau komennya banyak salah paham, berarti kita udah jelas pasti harus memperbaiki diri. Salah paham dari maksud si kreator kan. Betul. Kalau misalnya target kreatornya misalnya pengen bikin konten negatif tiba-tiba positif kan sebenarnya juga salah paham juga. Betul. Pokoknya dari sesuai target kreator. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang kayak gitu Ustadz, kita kan misalnya bikin sesuatu kan pasti ada yang salah paham. Misalnya kita bikin konten komedinya tapi taunya ada yang serius. Slapstick mukul gitu. Tapi ada yang orang komen maksudnya kayak ini kalau anak-anak ada yang lihat gimana gitu. Ditiru anak-anak gimana? Kalau di mindsetku ini Ustadz, benar apa enggak menurut Ustadz ya? Menurutku kayak ya salah orang tuanya lah, kenapa anak-anak dikasih handphone, anak-anak umur 5 tahun 6 tahun dikasih handphone, ya kan salah orang tuanya. Kalau bahkan menurutku ya omongan kasar di sosial media pun enggak bagus. Tapi meskipun ada di luar sana, kalau anak-anak yang nonton ya salah orang tuanya, kenapa orang tuanya males jaga anaknya dikasih handphone. Iya, betul. Itu sama kayak ada orang di gangnya dipasangin polisi tidur banyak banget. Alasnya sederhana, biar anak-anak aman. Lah pertanyaan sederhana, emang anak-anak mainnya di jalan? Kan gitu kan ya. Harusnya kan anak-anak mainnya bukan di jalan kan. Anak-anak mainnya di tempat main dong. Lapangan atau manapun. Nah menurutku sih agak egois sih. Ketika di jalan dipasangin banyak hati-hati banyak anak-anak. Lah kenapa anak-anak di jalan gitu maksudnya. Harusnya kan gak gitu ceritanya. Nah itu sama, analoginya sama. Betul. Kalau ada orang tua yang ngasih main sosmed ke anaknya, inget buat bersosmed aja tuh ada age verification ya kan. Ada tuh minimal berapa kok tahun, bisa Bapak pakai KTP orang tuanya kan biasanya. Iya, tahu ada anak 5-6 tahun main TikTok kan. Ya orang tuanya dulu lah. Iya, harusnya yang orang tua dulu yang dipermasalahkan, jangan konten kreatornya. Karena setiap konten kreator itu ya buat sesuai dengan segmentasi masing-masing. Benar. Ada yang lucu. Fuad itu pernah aku udah pernah cerita juga. Fuad pernah bahas tentang K-pop. Dan dia kasih tahu ini K-pop ini begini dikasih tahu lah semua grupnya, semua ininya dan segala macam karakteristiknya. Ada orang yang komen, "Jangan bahas nama-nama idol terus dong. Tahu nggak siapa istrinya Abu Bakar?" Loh, aku mikir nih, pertanyaanku kenapa lu di sini? Paham gak sih maksudnya? Kalau memang lu memang tertariknya pada siapa istrinya Abu Bakar, Jangan follow Fuad. Jangan follow Fuad, cari yang lain. Follow Koi lah. Wow. Sama aja. Iya kan? Paham gak maksudnya? Lu salah follow orang gitu maksudnya. Makanya namanya influencer itu ada segmentasi pasarnya. Nah, kalau misalnya contoh ya, aku nyari agama. Masa aku nyari agama dari Koi kan gak mungkin. Iya dong. Saya mencari agama dari Koi. Woi, Imam saya. Benar. Cuma di Jepang. Target warga. Cuma di Jepang. Lega banget gue pulang ke sini, tidak ada tanggung jawab ke Raymond lagi udah. Gimana? Berarti kalau aku salah ngomong tentang Islam, berarti Ustadz nanggung dosa ya? Betul. Itu betul. Itu betul. Ini pertanyaan dari dalam hati beneran loh Ustadz. Itu betul di satu titik. Tapi bener apa? Betul di satu titik. Tapi semua orang yang nonton ini mereka sudah tahu bahwa lu tuh polos. Iya. Tapi dosa tetap ada dosa. Dosa kan kalau salah kan? Enggak nih, kalau lu salah, kalau terus maksiat, orang ngambil salahnya dari lu. Iya, baru. Cuma persentase itu kan kayaknya kalau ditarik alurnya kan dari Ustadz dulu ke aku. Nah, tapi kan orang kan cuma pasti kan orang nggak percaya malu. Nah, orang juga bernalar untuk ngambil referensi Islam dari lu itu udah salah. Iya. Contoh kayak gini deh. Contoh ya misalnya, kita bilang di sini 7 kali 7 sama dengan 30 misalnya. Iya. Itu benar atau salah? Salah. Dosa atau enggak? Enggak. Karena tidak setiap salah itu maksiat. Yang dosa itu maksiat. Berarti kalau di Islam ya lebih bobotnya dari niat daripada hasil. Betul.
Itu betul. Niat pun kepecah dua kalau gue. Misalnya kemarin gue diminta konsul perihal hukum. Gue selalu bedain ini kejahatan apa kelalaian. Betul. Kan? Mens rea atau tidak. Anggap berarti influencer-influencer nih yang tidak sadar membawa hasil buruk ke masyarakat atas kelalaian. Benar. Dosa mereka gak segede orang yang misalnya dampaknya kecil tapi modalnya kejahatan. Betul. Itu betul banget. Itu betul banget. Atau nih buat Feren kita kasih contoh. Karena dia selalu mikirin persentase. Iya. Aku bingung misalnya dosa gede dosa kecil. Ustadz ngomong. Orang Islam boleh makan babi kalau di dunia ini udah nggak ada makanan lagi dan itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Betul. Itu boleh. Tiba-tiba dia dengar belakangnya doang. Tahu-tahu yang dia sebar kata Ustadz Felix orang Islam boleh makan babi. Nah itu benar. Gitu. Nah berarti kalau misalnya itu terjadi, aku nggak salah. Oh, aku yang salah. Iya dong. Karena lu ngutipnya nggak benar. Pengen banget dia transfer dosa. Iya. Itu apa dosa ke Ustadz Felix? Iya, enggak dong kan lu ngutipnya salah. Kecuali kalau gua bilang, makan babi tuh boleh. Misalnya, terus lu ulangin kata Ustadz Felix makan babi boleh. Nah, kita berdua dosa tuh. Iya. Kenapa kalau udah nggak ada daging di dunia ini kita boleh makan babi? Padahal bisa vegan gitu ya. Kan gak ada vegan juga ceritanya. Bukan. Iya kan udah nggak ada apapun yang bisa Selain dimakan babi. untuk bertahan hidup tinggal nyisa babi. Berarti di dalam berarti sekarang Feren ngerti di dalam Islam nyawa manusia lebih penting daripada aturan apapun. Oh gitu. Terus kenapa babi dilarang? Ya Allah. Udah itu episode lain. Itu udah dibahas sama dia tuh. Ini perasaan season lalu udah dibahas deh. Aku udah Ujung-ujungnya aja nonton inget. Iya season lalu udah dibahas ya tuh. Escape 1 biarlah berlalu. Ya, kita Kemarin dibahas ya. Episode kemarin dibahas. Iya. Episode kemarin dibahas. Masa anak SD tiap tahun belajarnya perkalian yang sama. Bagus. Bener kan dia musuh alami sama-sama orang Surabaya. Gue udah unpopular opinion, gak tau setuju atau enggak ya. Boleh. Orang ngerasa influencer pembodaan publik yang paling jahat itu influencer yang menipu atau menjerumuskan misalnya. Menurut gue itu bukan yang paling buruk. Justru yang paling buruk tuh orang yang suka giveaway. Menurut gue. Contohnya siapa? Gak usah Contohnya. Sebut nama Suzon, jangan. Contohnya. Soalnya menurut gue balik lagi ke Inisial. Jangan. Kita cari perdamaian aja. Katanya Bobon. Bukan kataku ya, katanya Bobon. Katanya, tapi menurutku kata-katanya juga salah sih. Bukan salah, kurang tepat. Katanya Bobon begini, yang Cina belum tentu begini, tapi yang begini-begini biasanya Cina. Nggak, lu tanya dulu kenapa menurut gua yang giveaway itu tier satunya pembodohan. Kenapa? Ya kenapa Rey? Definisi pembodohan itu apa? Pembodohan itu bukan salah informasi menurut gua, tapi pas mereka udah mengurangi kemampuan akal sehatnya mereka. Jadi kalau orang yang pelan-pelan diarahkan untuk tidak menggunakan akal, menurut gue itu pembodohan ultimate. Oke. Kalau misalnya orang nih punya akal, tapi dia disodorin informasi yang salah gitu misalnya, dia masih bisa berbenah. Tapi kalau dari awal mindsetnya udah nggak usah pakai akal, ikutin aja, udah pakai ini, menurut gue itu ultimate pembodohan. Bagus, sebentar, bagiin dulu karena Anda bakal memerlukannya. Kalau gitu aku mau nanya. Siap-siap nih. Nah. Dia bentar lagi mau offside soalnya. Gue tahu banget yang mau ditarik kemana. Gue tahu banget dia. Kita tes ya. Kita tes apakah aku sehati sama Koi atau tidak. Koi, omongin yang mau aku ngomongin Koi. Ayo. Kalau aku angkat berarti benar. Misalnya, pembodohan ya. Ya. Ada suatu kerajaan. Ada suatu kerajaan. Udah. Udah bener. Lu ngasih gak ngerti kan? Aku gak ngerti juga nih, gak ngerti. Gak ngerti. Yang mana? Tadi yang dibilangin sama dia. Nah, termasuk pembodohan adalah contoh gini ya. Sebenarnya ya, aku lihat ya. Lu pernah tahu MBG kan? Lu tahu kan ya? MBG itu kan diprioritaskan atas misalnya pendidikan kan? Tahu nggak kenapa? Mohon diperjelas. Sesederhana gini, kalau orang pinter, orang-orang ini nggak kepilih. Sederhana kan? Nah, berarti gue ngomong keluar dari mulut gue. Berarti itu pembodohan gak dicoba tuh? Iya, in a way kan? Yang jadi tumben gak ada yang ngangkat gini. Yang udah jadi pembahasan kan sebenarnya dari zaman-zaman bansos. Iya, kan? Benar. Daripada orang pusing mikirin gimana cara cari kerja dan lain-lain nih gitu. Iya. Dan aku ngerti apa yang dibilang Raymond. Ini aku sederhana yang dibilang Raymond ya. Lu tau nggak apa yang paling parah terjadi ketika orang tuh dikasih giveaway? Dia bukan hanya ngikut,
Tapi satu nih, dia kehilangan kemandirian untuk berpikir. Itu. Tapi Ustadz kalau gitu kan sebenarnya kan menurutku kenapa orang, aku nggak tahu ya. Ini aku cuman berusaha kontra aja Ustadz. Orang yang dengan mentality instan dopamin, sukses cepat dengan gitu-gitu kan sebenarnya salahnya sendiri karena di dunia ini nggak ada yang cepat kan. Betul. Dan kalau memang mereka tergiur sama gitu, tapi emang kebanyakan kan, buat yang merasa aja ya, kayak banyak orang yang pengen banget mentalnya tuh, ayo tolong aku, ayo kasihani aku, kasihani aku. Jadi kayak menurutku, kenapa kamu nggak berdiri di kakimu sendiri? Betul. Nah, karena orang-orang untuk bisa punya mental seperti itu, dia harus diajarin. Oh, I see. Lingkungannya juga harus dibentuk kan. Nah, kalau lingkungannya nyuapin mulu, kapan mentalnya mau naik? Betul. Justru itu yang menurutku terjadi. Jadi aku dari dulu dikasih tahu bapakku, nggak ada yang namanya instan. Dan kalau ada sesuatu yang instan, kamu harus berpikir bahwasanya itu pasti buruk. Betul. Aku selalu diajarin begitu sih. Something wrong. Jadi ketika aku lagi misalnya panas dalam atau aku misalnya lagi meriang, aku nggak konsumsi obat. Aku lebih minta beliin sup gitu misalnya atau makanan yang enak dan segala macam. Nah, aku nggak pernah punya mental instan, dan kalau instan aku pasti curiga dengan itu. Nah, ini kan yang diajarin bapakku nih. Tapi yang diajarin di Indonesia ataupun di tempat-tempat yang lain, ini ada satu edukasi massal bahwasanya tentang instant gratification tadi. Nah, ini edukasi massal menurutku ya, setiap 5 tahun sekali minimal edukasi massal itu terjadi. Aku tahu. Setiap 5 tahun sekali edukasi massal itu terjadi. Apa ya yang kira-kira 5 tahun sekali dilakukan rutin ya? Piala Dunia lah. 4 tahun sekali. Salah gue. 4 tahun sekali. Piala Dunia 4 tahun sekali. Piala Dunia tambah 1 tahun. Paham gak sih maksudku? Paham. Jadi artinya ya kita gak paham. Nah, Koi jelasin Koi gimana caranya nyapu ini Koi, selamatkan aku. Nyapunya nanti ya di luar ya, off cam ya. Kalian banyak internal jokes yang aku Lu tinggal di negara mana sih? 5 tahun sekali ada apa? Lu nggak ngerti dari mana itu dulu? Kenapa nyambung jadi ada instant gratification di 5 tahun sekali? Ini gini, kan tadi kan Raymond bilang pembodohan yang maksimal adalah Ketika awalnya giveaway. Kenapa itu pembodohan? Karena bikin mental mandirinya hilang kan. Jadi Jelaskan akal. Akhirnya kalau ketemu influencer, bagi duit bang. Satu gitu kan. Nah, sama Ustadz Ferry ditarik. Skala lebih besarnya ada nih. Ada yang tadi itu. Iya, di level negara ini ada. Rakyatnya kasih. 5 tahun sekali. Nah, kenapa 5 tahun sekali? Karena terbiasa siklusnya seperti itu, karena rakyat akan memilih dia yang banyak memberi secara langsung. Akhirnya tiap 5 tahun sekali itu masif dilakukan untuk mendapatkan suara. Dia udah O nih, tapi O-nya mana sebenarnya nih? kan bukan instan ya, lebih ke janji aja ya. Lah itu kan instan juga. Ada janji, konsep tapi kan serangan ada fajar nggak? Serangan fajar, ngasih duit, Nggak tahu ngasih juga duit. ya. Ngasih duit. Oh, ngasih duit. Jadi ada nih, pilih saya ya. Kan banyak berita-berita kan, orang serangan fajar, pilih saya. Ketika dia nggak dapat, ditagih ke warga ya kan, mana duit yang kemarin? Bikinin masjid, giliran nggak dapat, masjidnya mau dirobohin. Kasih karpet. Iya, karpetnya diambil. Nah itu namanya 5 tahun sekali di negara kita tuh selalu ada. Dan itu bukan pendidikan yang bagus. Iya. Itu pendidikan minta ya jadi. mentalnya jadi hancur. Bukan hanya minta itu hanyalah satu efek ketika orang sudah kehilangan kemandirian berpikir. Iya. Itu berarti Kehilangan dosa ya. akal. Betul. Dosa. Itu yang aku tanyain tadi. Jadi kalau andai kan menurut Raymond bahwasanya ketika orang ngasih giveaway itu melatih mental orang yang nonton tuh seperti itu. Bayangin kalau ini terjadi secara sistematis. Jadi memang ini pembodohan yang tersistematis. Berarti dosa kayak gitu gede ya Us? Bukan gede lagi. Lu masih inget sih? Itu pernah dijelasin dulu. Tapi aku bingung ya definisi dosa dalam Islam gitu. Itu cara sembuhnya gimana? Ditobat doang? Cara sembuhin Sembuhin dosa ya? Cara ngilangin. Buat bayi. Cara ngilangin Penyakit doa. ya dosa ya. Doa. Cara ngilangin dosa. Oke. Dosa Apakah itu adalah sebagai pemimpin gak bisa pure gak berdosa atau gimana? Oke, dosa itu adalah setiap dari kita pasti punya dosa. Nggak ada satupun manusia tidak punya dosa. Yang bisa kita lakukan itu adalah pertama meminimalisir kemungkinan kita punya dosa dengan mengkondisikan diri kita dan lingkungan kita. Contoh kayak gini ya misalnya, kalau lu gabung sama orang-orang ini ya, gue yakin lu tidak akan pernah untuk diajak dugem. Raymond kemarin ngajak.
Apa? Tapi kan dugemnya pakai steroid. Itu bukan Raymond yang ngajak siapa tuh? Iya kan? Contoh misalnya kayak gini, oke, aku lah misalnya. Kalau aku setiap pagi, bukan setiap pagi lah, aku setiap subuh ke masjid. Lalu terus kemudian kalau aku punya waktu aku ke masjid gitu kan, ya segala macam. Kan aku nggak mungkin ketemu sama cewek pulang dugem kan, artinya dia nggak mungkin suka sama aku kan, karena nggak ada irisan circle-nya gitu loh maksudnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang dosa itu, kita cuma bisa meminimalisir kemungkinan kita untuk berdosa, dan kalau sudah berdosa kita bisa taubat untuk menghapuskan dosa itu. Dan enak banget kalau di dalam Islam, karena kenapa? Setiap bulan Ramadan misalnya, Rasul kasih tahu, siapa di antara kalian yang di bulan ini Ramadan berpuasa dengan niat yang benar dan perhitungan yang serius, maka pasti akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Enak kan? Enak ya. Terus kalau Stephen Wongso kemarin puasanya cuma seminggu. Nah, pas dia masuk Islam itu udah dinilai 0. Start dari 0. Lu masuk sekarang nih 0. Berarti kalau misalnya aku lu 0, dosa lu 0. Pahala lu yang dari escape kemarin itu kan banyak langsung banget transfer. Itu masuk. Jariah tuh langsung tuh. Iya. Enak. Puji Tuhan aku nggak ngejar itu ya. Ngejarnya apa? Ngejarnya apa? Keridoan ya. Wih. Kebetulan kami punya rendang kuali hitam dari produknya Rido. Kebetulan dia nyanyi keridoan kan, ini produknya Rido. Yang punya namanya Rido. Iya. Lanjut. Enak tuh rendang sapi, rendang daging sapi dimasak langsung oleh Rido. Bisa untuk buka puasa maupun sahur. Cara masaknya gimana tuh? Tidak perlu dimasak, cukup Ini diangetin. Bahkan mau langsung makan pun nggak masalah, paling cuma dingin aja kan. Nah, jadi sangat praktis tapi aman untuk dikonsumsi. Halal. Oke, lanjut. Iya, lanjutnya apa? Kan dulu yang mulai. Gue udah satu pertanyaan. Anggap ya dosa paling besar itu pas kita berusaha untuk menghilangkan akal manusia. Yang lain. Misalnya kayak gitu. Tapi beda cerita nih kalau influencer dari awal tahu niatnya pertama emang buat cari duit. Ya. Kedua dia tahu betul dia pengen bikin followersnya candu. Rely terus sama ini dia. Nah, itu udah pasti jahat. Oke. Tapi menurut gua mayoritas influencer itu sesimpel mereka nggak kebayang aja, cuma tahu oh ini lagi rame, gue ngelakuin ini deh. Betul. Tapi dia ngelakuin itu bertahun-tahun, dia nggak tahu efeknya itu gimana. Benar. Belum lagi misalnya belajar tentang psikologi manusia atau apa, dia nggak ngerti nih. Betul. Ngelakuin aja. Kirain ya oke-oke aja, tapi efeknya gede. Dosanya gimana? Kalau orang sudah niat jahat ya, kalau orang sudah niat jahat berarti dia pasti akan memberikan efek jariah jahatnya itu. Kalau orang yang dapat materi dia terus kemudian jadi pengen kayak dia, melakukan hal yang sama, maka ya dia pasti akan dapat dosa yang sama. Nah ini bukan gray area lagi. Tapi kalau niatnya sudah jelas ya, aku pengen followersku supaya misalnya aku tipu-tipu misalnya, aku pengen followersku supaya kayak aku influence dengan sesuatu yang buruk. Misalnya contoh ya, ada followers yang bilang begini, ya memang gue zina, setidaknya gue adalah pezina yang jujur. Kok mirip ya sama kasus? Keren dong. Ngaku. Beda, dia kan bukan zina, dia kan pakai kan. Setidaknya gue jujur. Itu tidak ada masalah karena balik lagi bukan bela. Steven kalau salah pasti aku ngomong. Tapi kalau misalnya dia cuma bilang ini, dia bilang aku berzina, aku memang berzina sama dia, tapi setidaknya aku jujur. Nah itu muncul di antara orang bahwasanya nggak apa-apa kalian maksiat kalau kalian jujur. Jadi ada mendang-mendingnya, padahal udah fix salah. Nah besok ada orang-orang nanti akan berlaku seperti itu. Ya udah yang penting gue jujur. Akhirnya terbuka lah orang-orang mewajarkan yang namanya maksiat. Yang penting jujur. Nah itu lebih parah tuh. Ini Ustaz, aku mau tanya. Nah itu juga ada orang yang komen gitu ke aku. Maksudnya maksiat, tapi kan beda kan pakai steroid sama maksiat, bukan membela diri. Betul. Gitu. Orang tuh bilang kayak apa? Ini samanya kayak kamu habis berzina terus bilang jujur. Ada yang bilang gitu ke aku. Maksudku kok gini aku nggak influence dan banyak banget influencer yang aku bilang ya, influencer di luar sana, konten kreator tuh yang kalau aku bilang ya itu kayak pinjem pundakku buat dia ke puncak gitu, dengan pengen aku gendong mereka butuh beras itu Ustaz. Kayak bahkan video-videoku kan aku banyak yang ngomong kayak mending aku meninggal dalam keadaan kekar, biar setidaknya ketika tukang gali kubur, jadi lebih baik aku mati dalam keadaan suspek, biar setidaknya tukang gali kubur tahu orang ini bekerja keras umur hidupnya. Terus aku gak nyampe 2 detik, aku langsung bilang bercanda bercanda. Nah, sama orang tuh di klipnya gitu, bercandanya hilang, jadi dimanfaatin. Terus orang-orang komentarin aku, bahkan kan aku di sana juga bilang kan, aku nggak nginfluence, aku pakai dosisku segini, ini barang-barangku, terus
aku tujuannya ke Korea dan habis ke Korea aku bakal off. Ini duitku dan jangan dicontoh. Ini berbahaya gitu. Tapi banyak orang tuh ngeklip detik segini diklip. Makanya orang yang nonton full itu bilang Stephen nggak salah. Tapi ketika kita kan diklip dan banyak orang kan malas nonton full ya. Karena siapa ini Stephen Wongso ngapain nonton full ya kan. Betul. Terus orang diklip dan orang-orang banyak yang ngata-ngatain aku karena itu. Jadi kayak nggak respect gitu. Ya, nah aku sekaligus klarifikasi karena aku juga disalahin waktu itu. Karena pas Steven ngasih tau itu, aku komen di situ. Lanjut bro, yang penting nggak maksiat. Karena bilang gitu. Nah, terus banyak akhirnya muncul pertanyaan bagus sebenarnya. Ustadz, kalau gitu steroid maksiat atau tidak? Nah, maka kita bilang, aku nggak ngerti steroid maksiat atau tidak. Karena yang bisa menentukan steroid maksiat atau tidak itu dokter. Tapi ada pernah disebut haram nggak? Selama ini sih sebenarnya sederhana sih. Dokter itu akan menjawab berdasarkan penelitian. Misalnya contoh ya, kalau dia bisa memastikan barang ini itu adalah harm to human, maka pasti haram. Makanya contoh ya kayak merokok itu aja ada banyak pro kontra. Makruh. Singapura mengharamkan. Singapura dalam tanda kutip. Karena bagi dia ngerokok, vaping pasti adalah mengurangi kesehatan, gitu maksudnya. Tapi di Indonesia ada pendapat fikih yang memperbolehkan rokok. Nah, jadi balik lagi sebenarnya. Nah, dalam kasus steroid sebenarnya itu bisa kita jadiin itu seperti kayak ya segala sesuatu enhancer yang lain. Misalnya contoh ya kayak orang makan vitamin C gitu misalnya. Ya lu makan vitamin C banyak kan mati juga lu. Gitu kan ya. Ya makan minum air kebanyakan juga mati gitu kan ya. Nah, jadi tinggal ditentukan dosis yang tepat seperti apa sebenarnya. Nah, itu tugasnya dokter. Begitu dokter bilang melewati ini berarti harm to body misalnya. Maka dibilang sama ulama pasti melebihi ini haram. Nah, sesederhana itu. Nah, maka tadi tidak bisa di-apply kepada kasusnya Steven. Karena misalnya kasusnya Steven, steroid itu belum tahu kita hukumnya sampai dokter ngomong bahwa harm to body itu yang mana. Nah, tapi balik lagi, Ustadz, bukan membela diri ya, tapi kayak dokter yang ngomong tuh bahkan dokter yang nggak tahu, dokter umum biasa gitu, Ustadz, bukan dokter yang pro bodybuilder dari US gitu. Karena dokterku pun dokter dari China asli. Bahkan aku ngomongnya itu pakai bahasa Inggris ngomongnya dan kenapa nggak sebut nama dan lain-lain ya karena dokternya itu simple bilang Indonesia tuh nggak siap dengan hal seperti ini. Makanya kayak pasti apapun yang kita omongin karena ilmu dia nggak nyampe. Yang penting gini Steve, kamu jangan nginfluence orang buat make. Makanya kan aku bilang aku nggak nginfluence orang buat make dan aku bilang ini bahaya. Selain bahaya buat kesehatan, bahaya banget buat dompet. Itu aku bilang gitu kan. Aku ingat sih dia bilang sama aku pas umroh. Dia bilang Ustadz jangan pakai lah. Jangan pakai karena kayak gitu. Janganlah. Ya karena dia tahu kayaknya nggak bisa berubah juga sih kayaknya. Nggak bisa. Dan orang-orang tuh bilang kayak Stephen Wongso nge-cheat gini. Jadi aku rasa wah serba salah nih. Tapi yang kedua ya. Tapi yang aku dapat, lu banyak ngasih banyak sekali quotes yang bagus ketika sama Om Ded. Salah satu quotes tadi, setidaknya aku mati six pack. Nah, itu supaya orang itu tadi. tapi ini perlu aku kasih tahu supaya orang tuh ngambil bagusnya daripada supaya nanti tukang gali kubur itu tahu bahwa setidaknya orang ini udah berusaha. Jadi gini ya, lihat ya, lu bisa lahir kaya. Apa? Lu bisa lahir kaya. Kalau takdirnya kaya. Iya, bapak lu kaya. Lu bisa lahir kaya karena bapak lu kaya. Tapi lu nggak bisa lahir six pack. Six pack pasti butuh effort. Iya. Contoh ya kayak aku ya. Aku kan sudah nge-gym juga ya. Dan aku tahu sih nge-gym tuh susah kayak apa. Yang lebih susah tau nggak apa kalau aku atau yang lain ya. Jaga makan. Iya, jaga makan yang paling susah. Jadi begitu aku ngeliat orang six pack ya, aku langsung gini. Gue respect. Ya, benar. Gue langsung respect. Keren sih, Steve. Kenapa? Karena orang itu sudah, aku tahu menderita kayak apa. Contoh gini ya, gue udah niat dari awal. Malam nih gue nggak mau makan, serius gue nggak mau makan. Kenapa? Gue tahu bahwasanya sepan lagi. Celana itu bahasa Palembang. Celana gue itu sudah benar-benar sudah sempit banget dan aku nggak mau ganti celana. Aku bilang gini, aku nggak mau makan. Aku pergi gym supaya mau bohongin badan, latihan supaya malam nggak makan. Tahu nggak abis dari tambah lapar nggak sih? Tahu nggak abis dari nge-gym aku ngapain? Makan mie. Bukan mie lagi, gua makan apapun yang ada di rumah. tapi ini bukan membela Ustaz. Menurutku itu semuanya tergantung skala prioritas sih, tergantung goals gitu. Kalau misalnya contoh dengan makan, kan misalnya aku ngeliat orang-orang kan, misalnya ngapain kamu punya body fat rendah, tapi itu doang yang strong pointmu. Aku ngerasa mending yang misalnya kamu healthy body fat lah 20-18, tapi punya muscle, tapi kamu every aspek kehidupan kamu tuh ke enhance. Gua 30 sih kayaknya. Enggak. Dan coba ya, aku kasih tau lagi.
Makanya setiap orang-orang yang bodybuilding, aku respect sama dia. Cuma aku tambahin sesuatu supaya dia jadi pahala jariah. Aku tambahin dia, Rasulullahmu itu six pack. Gimana? Rasulullahmu itu six pack. Oh iya. Berarti itu sunnah Rasul. Tahu dari mana? Kita dapat Sunnah Rasul. Tahu dari mana Rasulullah six pack? Nah, dulu ada yang gym. ini kan waktu yang buka. Enggak. Kenapa dia bilang apa? Sispek kan apakah di pola zaman makan. Rasulullah ada gym? Ada gym katanya. Jadi gini, di zaman Rasulullah nggak perlu gym. Tahu nggak kenapa zaman kita perlu gym? Berburu ya. Karena aktivitas kita sekarang kacau. Ya, kita sedang Kacau aktivitas kita sekarang. Dulu soalnya jalan terus ya. Jalan terus, kerja kasar sendiri. Nah, iya, kayak tahu dari mana? Sahabat bilang perutnya Rasulullah seperti batu bata bersusun. Oh ya? Ada di hadis. Ada di hadis, batu bata bersusun. Yang kedua, bahunya bahunya Rasul tegap dan dadanya itu bidang. Berarti Rasulullah tuh six pack. Itu yang pertama. Yang berikutnya, Rasulullah ketika aku ingat ya pas pergi umroh, ketika kita ngiterin tawaf, itu ditaruh di bawah, kayaknya tuh sebenarnya disingkapin ke sebelah kiri. Oh ya, gue lihat di story-nya tuh. Betul. Ini kan Langsung bahunya kan. bahunya kelihatan sebelah kanan. Emang ngangkat-ngangkat barang doang bisa bikin six pack? Bisa. Lu emang gak gini. Emang lu kira di gym ngapain? Iya, Kan di gym enggak. Kalau misalnya olahraga perut kan enggak ngangkat barang. Farhan, di sana ada kuli tuh lagi kerja. Lu lihat sana, Pak, lihat perutnya coba. Iya. Oh iya, ngangkat Perut barang itu, Fer. bisa six Jadi pack. gini, perut itu adalah core. Iya. Semua yang lu lakukan dalam hidup lu, kalau melibatkan otot manapun, itu core lu yang bikin stability. Iya. Lu ngelakuin aktivitas apapun, itu pasti involve core. Oke. Cuma lu jangan berharap core perut lu six pack. Kenapa? Karena lu nggak punya testosteron, Feren. Iya susah. Oh, Lebih itu susah. cowok ya. Kalau cewek mungkin lebih sering 11 pack ya, 11 line gitu. Dulu Rasul ngapain aja? Ya intinya beraktivitas. Lu tuh gak usah mikir harus Terus makan juga sebelum kenyang ya katanya. Gitu-gituan. Makan berhenti sebelum kenyang itu kebiasaan Susah itu Rasulullah. juga. Jadi gini ya, lihat ya. Ada satu hal yang gue sadarin yang Rasul lakukan, terus aku bilang, memang kita goblok dan lemah banget sih. Naik kuda. Gini nih aku naik kuda tuh capek loh. Capek loh naik kuda. Nih aku mau tanya ya. Kontrol tangannya juga kan. Kuda itu kan transportasi. Berarti kan kalau lu capek jalan kaki lu naik sepeda kan. Kalau lu mau lebih enak naik motor kan. Berarti kan itu transportasi kan. Karena kita nggak harus pakai jalan kaki. Gua pas naik kuda 5 kilo doang, gua bilang gini. Gua kebayang. Gila, di zaman dulu Rasulullah pergi perang Tabuk ratusan kilometer, itu ada gantian naik kudanya mereka supaya mereka gak capek gantian, karena kudanya dikit. Kalau aku kayaknya aku milih yang jalan kaki aja deh. Kenapa? Karena kalau naik kuda sebelum sampai perang udah mati ya kayaknya. Lebih capek. Karena core-nya yang dilatih yang paling besar. Ngestabilin kan di atas itu tuh. Stabilin. Tapi ini tadi dengar cerita Steven saya jadi tersadar dan sepertinya perlu diingatkan juga. Iya. Selain influencer yang berpotensi nyebar dosa, dapat dosa karena orang salah interpretasi. Clipper sekarang berarti emang. Iya benar. Itu tuh harus diingetin juga loh. Clipper tuh gila banget. Clipper tuh kayak Steven tadi kan dia ngomong bercanda dikat, disebar. Itu bukan Clipper sih aku, itu influencer sih. Influencer yang bener-bener aku tahu sih. Aku orangnya lumayan dendaman sih, Ustaz. React gitu. Aku jujur ya, orang yang misalnya nandain aku dan lain-lain, one day aku ingetin sih. Gitu. Karena banyak juga gitu orang-orang yang kayak tiba-tiba langsung kayak menurutku kayak dari yang awalnya respect tiba-tiba anginnya aku diserang langsung bener-bener mereka nyerang aku demi insight. Pengen nyari exposure. Nyari exposure dengan cara itu. Oh, selaper itukah kamu oke? Tapi ya di luar cerita lu emang banyak clipper yang sekarang Clipper juga banyak demi insight dan lain-lain dan itu bahaya banget loh sekarang loh. Pertanyaannya mereka salah nggak? Misalnya gini, mereka berpikir pendek aja ya, berpikir dengan logika. Lu dikasih kerjaan, lu bisa dapat duit, mereka masih desperate kan? KPI-nya adalah dapetin views. Benar. Oke, untuk mendapatkan views, algoritma suka konten-konten yang begini. Gitu misalnya. Ya udah, mereka ngelakuin aja, nggak terlalu mikir terlalu panjang lah. Betul. Karena mereka tidak. Nah, gue taunya di Islam, kalau misalnya kita nggak mempunyai akal sehat untuk memahami bagian ini, terus kita melakukan ini ada efek buruknya, ini nggak menjadi dosa. Nah dia kan nggak paham ininya, mana ngerti butterfly effect, mana ngerti kayak ini ujung-ujungnya bikin orang persepsi gini, dia mikirnya cari duit, cari nafkah. Tujuannya untuk hidup aja. Kalau gue merasa itu tetap dosa, karena kan paling basicnya adalah lu nyebar fitnah jadinya. Kalau lu nggak ngerti-ngerti ya sebelah sini, pasti orang tahu lah kalau fitnah itu dengan lebih kejam dari pembunuhan. Tapi dari pengalaman gue,
mereka nggak paham itu fitnah. Oke. Mereka nggak paham itu misinformasi. Mereka cuma paham ini potongan yang bisa viral. Ini viral. Oke. Tapi jatuhnya framing ya. Betul. Jadi gini sebenarnya. Ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Oke. Ulama bikin buku. Dan di buku itu biasanya mereka ngasih contoh. Misalnya ngasih contoh nih. Ini ada ulama hadis. Misalnya dia kumpulin, dia jelasin segala macam. Ada nih di masa saya, waktu itu di Irak, ada orang berkata bahwasanya sholat itu tidak penting kalau sudah ingat kepada Allah. Di buku itu dia tulis. Ada orang di Irak yang berkata, dia nge-quote. Jadi dia nge-quote, sholat itu ada orang bilang sholat itu tidak penting kalau sudah ingat dengan Allah. Tiba-tiba ada orang baca kitab yang sama, karangan imam ini misalnya. Dia bilang, imam ini nulis di kitabnya loh. Nah itu namanya misinformasi. Nah menurutku, kalau dia nggak niat, maka dia dapat dosa karena dia nggak recheck. Tipe dosanya yang berbeda. Kalau dia niat, maka dia dapat dosa daripada niat buruk. Balik lagi. Tapi memang harus hati-hati sih, karena banyak banget di zaman dulu juga banyak quotes yang tadi. Kayak misalnya aku bilang ya, gini loh bro, ada yang bilang bahwasanya Steven itu adalah pamer misalnya. Orang bilang cuma ngeklip, Steven itu pamer loh. Kan aku bilang di depannya ada yang ngutip, tapi mereka cari pas yang viral kan. Felix Xiao ngomong ini tentang Steven misalnya. Ataupun yang bahkan yang lebih parah lagi, kemarin kejadian tuh. Jadi kemarin kejadian ketika gue bikin video, gue pengen nyontoin seperti apa orang ketika ngelihat kasusnya Palestina. Aku bilang gini, ada organisasi di Palestina, kita tahu lah organisasi apa, yang membunuh 70 anak-anak bayi. Dan mereka membakar habis gini. Ini semua. Terus aku bilang, tapi silakan ganti semua kata-kata yang tadi dengan ini. Awalnya mereka merasa kok gitu sih? Wah, memang pantas nih memang. Tapi ketika mereka, loh, ternyata bukan pelakunya itu. Itu kemudian jadi viral gara-gara apa? Aku dipotong di depan. Dan aku udah tahu. Aku udah tahu akan dipotong di depan dan gak di belakang. Dan aku udah bilang, dan aku sudah kasih semua yang kayak timeline dan segala macam. Jadi memang mancing orang untuk dapat itu. Ada kasus begini, contoh ya. Ini agak sedikit dark sih tapi ini contoh yang bagus nih. Ada orang di luar negeri, orang-orang Kristen, mereka bawa buku Quran. Jadi Quran, covernya Quran, dia terus kemudian nandain ayat-ayat perang di dalam Al-Quran, dalam tanda kutip. Terus dia bilang, tebak berapa banyak ayat, dia ngomong dengan orang Kristen juga, berapa banyak ayat perang di dalam ini. Dia Quran, wajar memang ini kayak gini. Terus tiba-tiba dia buka covernya ternyata Alkitab. Bagus dong. Bukan bagus, maksudnya bukan konspirasi, tapi tadi penipuannya tadi itu. Maksudnya gini, kalau itu dipotong ke orang, jadi orang ngertinya adalah kalau cuma ditampilin di depan atau orang cuma nonton di depan doang. Yang bagian Alkitab yang nggak ada dibuat. Jadi salah paham kan? Orang jadi makin yakin, tuh kan Quran emang ngajarin perang, jadi gitu. Aku kira Al-Quran mirip ke Alkitab nggak ya? Kan kita nggak ngomongin itu poinnya. Poinnya nggak ngomongin itu. Nah ini poinnya nggak ngomongin soalnya itu. Aku kira tadi Ustaz Felix bilang ini Alkitab dibuat seakan Al-Quran, terus orang Islamnya percaya, berarti bukan. Jadi maksudku adalah kayak tadi, kalau aku misalnya ngomong kayak gitu dengan niatan ya, dengan niatan bikin plot twist lah kira-kira gitu ya. Terus orang cuma nonton di depan dan tertipu, maka kalau aku udah berbuat semuanya ya, itu bukan salahku. Kenapa mereka nggak nonton sampai habis kan gitu kan ya. Nah contoh kayak kemarin saya tersinggung dengan Panji. Orang ngomong gitu kan ya. Itu langsung berita-beritanya tau nggak? Felix Xiao tersinggung dengan Panji. Coba lihat ya. Para Clippers nih kita tanya dulu nih, lu buat ini tuh apa? Ya karena pasti ini akan jadi ini Ustadz, pasti akan jadi Kenapa? Karena orang taunya Felix Xiao ngisi sama Panji, ternyata dia tersinggung. Paham kan maksudnya? Jadi ya kalau kayak gitu ya, itu ada gray area yang aku bilang di awal tadi. Gray area kalau memang niatnya tidak jahat ya. Tapi kalau niatnya jahat, gua ketemu nih Felix ngomong apa, gua klip nih biar orang salah paham, nggak tahu konteksnya, habis. Lantas solusinya gimana? Soalnya anggap ya, kita udah agree misinformasi itu bahaya peradaban yang paling besar selama beberapa tahun ke depan. Betul. Tapi itu pun ada misinformasi atas kejahatan atau atas kelalaian. Kalau prediksi gua di sosmed sekarang jauh lebih banyak yang kelalaian daripada kejahatan. Karena kejahatan gampang. Kalau misalnya kita tahu nih orang berusaha untuk misinformasi, pasti ada keuntungan.
dia pertama dapat keuntungan dan pasti ada yang ngebela, pasti ada yang ngebantah. Tiba-tiba muncullah orang ngeberantas ini. Tapi kalau atas kelalaian kita bilang apa? Bilang mereka bodoh gitu, bahwa mereka salah, mereka bodoh gitu. Nah itu gua agak dilema gimana cara nge-solve ini. Karena lebih banyak kelalaian daripada kejahatan kalau menurut gua. Betul. Ya contohnya Clipper tadi. Solusinya ya. Solusinya nggak ada yang lain kecuali edukasi. Benar. Gak ada yang lain selain edukasi. Maka di dalam Al-Quran di dalam hadis Rasul sampein, nanti kalau Dajjal datang, maka bersiap-siaplah dengan surat Al-Kahfi. Karena di dalam surat Al-Kahfi, yang banyak pembahasan di surat Al-Kahfi adalah segala sesuatu tentang deception. Jadi melatih kita untuk fokus, melatih kita untuk tidak peduli pada yang nggak penting, dan cuma kita diedukasi untuk benar-benar fokus pada sesuatu yang penting. Karena misinformasi itu terjadi ketika kita tidak punya tujuan. Distraksi kan? Ya. Contoh kayak gini ya, misalnya ya. Berapa kali di antara kita, lu pernah nggak? Aku parahnya ngalamin sekarang. Aku mau buka HP. Mau melakukan sesuatu, misalnya contoh aku mau ngasih kontak orang ini kepada orang lain, tiba-tiba ngelakuin yang lain. Bener. Tiba-tiba gue buka yang lain, terus gue bingung, gue ngapain sih buka handphone? Iya, itu sekarang. Lu pernah gak sih kayak gitu? Pernah. Itu misinformasi tuh. Lupa mungkin. Distraksi, itu distraksi. Dan lu untuk fokus segitu aja sudah bisa. Untuk fokus yang bener. Ini out of topic sih. Nah itu contohnya tuh. Langsung ada contohnya. Ini langsung dicontohin. Enggak, udah selesai. Kalau misalnya influencer yang pakai baju minim. Nah, lu ya. Terus dia menari-nari. Nah itu kan tujuannya benernya nggak ada maksud negatif ya. Dia cuma mungkin ekspresif diri dan lain-lain. Terus mungkin dia merasa loh kok viewersnya naik gara-gara ini. Terus dia dapat uang dari sana. Nah itu apakah jadi bisa jadi dosa atau? Mirip sama kasus Clipper sebenarnya. Bagus. Tapi kalau kasus ini spesifik, menurut gua mereka tahu ini sexual attraction. Ya. Nah apakah itu jadi maksiat ya? Coba Om Wongso, dosa atau enggak? Menurutku itu nggak ada bedanya sama follow yang orang bikin konten giveaway dengan kesadaran dia tuh sadar ini viewsnya kenceng, dia tuh matiin moral dia menurutku, matiin moral dan empati dia ada masyarakat, karena kan dari misalnya dari 1000 komen 900 komen bilang mau dong, dia kan memberikan harapan palsu, sama kayak misalnya orang itulah. Kalau misalnya banyak, dia tahu sebenarnya. Tergantung niatnya sih. Tapi kalau niat beneran tulus gitu, dia kan demi views. Kalau berarti menurutku ya nggak boleh sih. Nah, karena emang niat dari awalnya udah negatif dan menghalalkan segala cara buat duit. Bagus, Steven. Contohnya bagus. Apakah kan demi views boleh? Nah, bagus. Itu pertanyaan kedua tuh. Aku jawab pertanyaan pertama dulu ya. Steven tadi bagus mengandaikan antara influencer giveaway dengan orang-orang yang dalam tanda kutip menjual badan. Bedanya apa? Satunya giveaway-nya handphone, satunya giveaway-nya badannya. Tapi kan sama-sama menarik bagi laki-laki. Iya benar. Bahkan mungkin menurut laki-laki ini lebih menarik giveaway handphone atau badan. Handphone yang ada badannya. Dia dikasih handphone terus ngeliatin gitu ya. Nah jadi itu sama-sama menarik kan. Karena gini, ada penelitian ternyata influencer perempuan sekarang jauh lebih punya privilege di dunia media sosial daripada influencer laki-laki. Karena laki-laki kayak Steven ya, walaupun dia udah ngelatih badan sampai kayak gini, yang lihat juga tetap cowok-cowok juga. Ya benar. Karena cewek-cewek jijik juga lihatnya mungkin. Benar. Dan kegedean nih gitu kan ya. Paling yang cowok-cowok wow keren banget, gue pengen kayak dia gitu kan ya. Tapi yang cewek biasa aja tuh gitu kan. Karena itu yang terjadi kan ya, paham kan maksudnya. Nah tapi kalau cewek dia buka sedikit aja, bagi cowok itu luar biasa. Cewek nggak suka tuh, karena cewek nggak suka yang lebih cantik daripada dia biasanya kan gitu kan ya. Nah tapi biasanya contohnya aku nanti diserang orang cewek nih gitu kan ya. Nah, tapi di klip ya. Di klip bagus. Anjir bagian itu doang. Iya. Nah, terus akhirnya kalau misalnya kita lihat dosa atau tidak, aku sepakat dengan Raymond. Semua perempuan sekarang itu dalam keadaan fully aware bahwasanya mereka bisa menggunakan bagian tubuh mereka untuk narik viewers. Benar. Sekarang ke pertanyaan kedua. Apakah salah kita posting sesuatu untuk views? Jawabannya tidak. Bahkan harus. Karena ketika kita posting sesuatu, masa kita cuma posting terus nggak ada view? Ya lu gak usah posting aja, gitu kan ya, paham kan maksudnya? Ya memang lu posting ke media sosial untuk dilihat oleh orang. Nah, yang salah itu niatnya apa?
Berarti kalau niatnya views bener. Bukan. Tapi kan dia mati moralnya menurutku. Dia kan sadar kalau dia salah dan dia tuh sebenarnya ada kegelisahan hati. Masa sih aku mengupload konten gini tapi ya udahlah yang penting rame. Nah, bukan views. Tapi contoh gini ya. Kalau misalnya Feren ingin ngasih tau orang bahwasanya hormat ke orang tua tuh baik. Lu seneng nggak kalau banyak orang yang ngelihat views lu? Ngelihat viewsnya banyak konten lu positif nih kayak tadi tuh kita harus hormat orang tua ya karena orang tua baik, lu ngasih tahu itu viewsnya gede, pasti seneng lah, seneng kan. Nah berarti itu adalah tambahan, tapi niat lu kan pengen ngajarin orang hormat pada orang tua tuh baik. Tapi kita berbuat yang bagus, upload di jam segini biar orang nontonnya banyak, kita udah buat konten bagus, kita pengen tersebar bagus dong, karena supaya kita dapat kebaikan kan, pahala kan ya. Nah jadi views banyak tuh nggak ada salah, yang salah tuh niatnya apa atau kontennya baik atau buruk, itu yang salah. Tapi konten kayak gitu kan mungkin memang bisa menarik ya daripada tips and trick hormat ke orang tua. Nah, apakah itu maksudnya tetap dosa kah kalau misalnya sama-sama tujuannya views misalnya? Kalau menurut gue gini, kalau lu udah sadar batasan-batasannya, kan kita program Islam ya, batasan-batasan di Islam, aurat segimana tapi tetap lu lakuin ya dosa. Iya. Sesederhana itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia pengennya cuma views doang dari awal, nah dia harus tahu kan nggak mungkin views doang kan, tapi views itu ada sesuatu yang lain kan, uang misalnya uang. Atau segala macam. Ya kalau dia niatnya untuk sampai uang ya berarti dia cuma nggak dapat pahala aja sih. Tapi bukan dosa juga. Contoh ya, Koi dia posting sesuatu, dia pengen dapat duit dari postingannya itu, dia dosa nggak? Enggak lah, namanya duit halal. Tapi dia nggak dapat pahala juga. Nah supaya dia dapat pahala, dia niatin kan duit ini untuk ibadah. Nah itu dapat pahala. Berarti ngupload video-video kayak gitu dapat duit, terus kalau duitnya disumbangin ke masjid? Nggak hanya disumbangin ke masjid, dipakai untuk beli makanan yang halal, menyenangkan istrinya. Even videonya kayak gitu. Bukan, kita nggak bahas. Kita nggak bahas videonya yang aneh-aneh. Sepulang sekolah. Atau Raymond Chin buat misalnya tentang analisis ini. Dia gampangnya gini. Raymond Chin di endorse sama orang. Satu video berapa? Misalnya ya 100 juta misalnya taruhlah ya. 100 juta aku bikinin videonya ya. Viewsnya banyak karena dia buat supaya viewsnya banyak. Ya. Dia dapat duit 100 juta, dosa gak? Enggak. Tapi dapat pahala gak? Enggak juga. Gimana caranya supaya dia dapat pahala? Tapi dia dapat amal jariyah. Amal jariyah. Tergantung. Gimana cara dia dapat pahala dulu? Belum amal jariyah ya. Gimana dia dapat pahala? Dengan kasih ke orang-orang terdekat. Bagus. Ya enggak juga sih. Enggak kasih ke orang terdekat. Ibunya. Dia pengen ngasih duit. Nah berarti dia dapat pahala kan. Nah kalau jariyah tadi ketika ada orang ngelihat terinspirasi jadi berbuat baik, dia dapat pahala jariyah. Nah konteksnya kalau misalnya nih ada orang pakai baju minim, nari-nari, dapat views, dapat duit, duitnya kasih ke masjid. Boleh nggak itu? Itu termasuk dapat pahala nggak? Kalau gue nangkapnya semua tergantung niat sih ya. Dari pas bikin konten, dari penggunaan uangnya gitu misalnya. Kayak misalnya orang sumbang ke masjid ya. Tapi dalam hati dia percaya banget ini bukan untuk amal, dia mau viral. Misalnya kalau kayak gitu tetap ada pahalanya nggak? Nggak ada. Malah dosa. Berarti tergantung niatnya juga kan Ustaz. Misalnya kalau contoh dia misalnya dari let's say ya, misalnya dia dengan konten itu dari AdSense dapat 15 juta. Terus dia mikir, aduh masa sih gini doang, ini buat supaya moralku ada benernya 1 juta sumbangin masjid. Itu salah menurutku karena dia buat cuci kebenarannya kan. Nah kalau gitu aku jawab spesifik ya. Pertanyaan sederhana, koruptor nyumbang masjid berpahala atau enggak? Pertanyain Itu udah pernah dijawab belum kita? Itu udah pernah kita jawab ya. Gue inget lagi. Ingat. Nah, jadi sesederhana kalau misalnya itu adalah duitnya dia dapat dengan cara yang buruk, harusnya tidak boleh disumbangkan untuk hal yang baik. Karena Allah cuma nerima yang baik. Hanya saja bedanya gini, kalau masjid tuh nggak tahu yang nyumbang adalah orang dan dari hasil ini, ya berarti masjidnya boleh nerima. Tapi dia kan nggak dapat pahala. Pasti di pikiran lu gini kan, orang korupsi untuk membersihkan dosa dia ini, dia nyumbang ke masjid. Iya. Itu tadi. Gini, ada orang badannya kotor. Aku ingin mandi biar bersih, tapi mandinya pakai air kencing. Nah, betul. Bersih gak? Enggak. Ya udah kayak gitu aja. Persis tuh. Itu bagus tuh analoginya. Kalau misal koruptor bangun masjid, dia mati, pahalanya dapat nggak amal jariyah? Bagus. Kalau koruptor dia bangun masjid, berarti kan sebenarnya kan
dia punya duit haram karena dapat dosa, terus dia sumbangin ke masjid, harusnya juga nggak boleh karena tadi kan membersihkan tapi pakai yang kotor. Nah, kalau dia setelah itu dia taubat dan segala macam, terus kemudian ada yang manfaatin, itu bisa jadi pahala. Kalau nggak tobat, menurutku enggak. Oh, jadi meskipun bangun masjid? Enggak, tetap menurutku. Ya jadi kan untuk apa gitu maksudnya kan ya, sama aja kayak, jadi gini misalnya, ketika dia misalnya sudah mati, pahala mengalir itu kan karena orang berbuat kebaikan di sana dan itu adalah sesuatu yang baik kan itu. Ternyata itu adalah sesuatu yang buruk. Ya udah pahalanya untuk orang yang lain menurutku. Karena itu bukan, jadi gini, kita tuh tidak bisa membelanjakan yang bukan punya kita loh. Paham maksudnya? Nah, korupsi itu bukan uang kita tuh. Kita buatin masjid. Apakah itu punya kita? Bukan. Nah, gimana pahalanya ngalir ke kita kalau itu bukan punya kita gitu maksudnya? Berarti sesuatu yang kalau misalnya dia tobat, walaupun pakai uang korupsi bangun masjid tetap dia tobat, dia ngakuin kesalahannya. Kalau misalnya dia bisa ganti, dia ganti, ya udah jadi kebaikan. Jadi mengkonklusikan 1 jam 12 menit kita ngebahas tentang kebodohan. Udah 1 jam. Udah. Gila. Ada timernya di sini. Gila. Kita banyak. 1 jam. Serius. Paling banyak sih topik yang offside dari Feren sih. Dan cuman kalau aku secara pribadi ya, aku pengen ngomong juga pada semua influencer. Punya kemampuan menginfluence orang. Itu adalah kemampuan yang Allah titipin. Dan bukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Artinya gini, Allah tuh sudah kasih kita power, dan seperti kata Om Ben. Iya, Paman Ben. With great power comes great responsibility. Artinya kenapa Allah milih orang-orang itu jadi influencer? Karena Allah tahu dia bisa berbuat sesuatu yang baik. Maka kalau dia gagal memanfaatkan itu, dia harus tahu bahwasanya di hari kiamat nanti ada sebanyak itu orang yang minta pertanggungjawaban dia. Artinya lu tahu nggak? Gue punya 2 juta nih. Yang 5 juta kan udah dihapus tuh. Oh, saya sebelumnya 5 juta followers. 5 juta verified. 5 juta verified. Terus kok bisa hilang? Ya gara-gara temen lu. Bukan. Gue sangka dia bosnya. Iya, maksudnya yang di atasnya yang meng-hire. Udah itu ya gara-gara itu pokoknya. Gara-gara sering nyinggung ke situ. Dihapus. Nanti di Yaumil Kiamat ada 2 juta orang yang datang ke tempat aku, terus mereka bilang ini, aku salah gini karena kamu. Itu salah satunya aku, Us. Enggak ngajarin lu benar. Kalau ini yang gue yang datang ke lu. Jadi kalau ini lu minta tanggung jawab, kata malaikatnya, saya tahu Satvelis sudah jelasin ke Anda 5 kali masalah itu. Anda yang gak ngerti-ngerti gitu. Tapi lu bilang yang escape 1 biarlah berlalu gitu. Iya, lu yang bilang gitu. Nah jadi itu pesanku sih. Jadi artinya dia punya segitu orang yang bisa minta tanggung jawab dia. Tapi ada segitu orang juga yang nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, dia orang baik. Aku berharap ya. Aku nggak tahu masuk surga atau enggak. Tapi aku berharap ada followersku yang masuk surga. Amin. Masa 5 di antara 2 juta nggak ada? Iya. Amin. Ya kan. Nah terus ketika ada followers yang masuk surga nih, yang culun di dunia tapi dia masuk surga karena nggak banyak dosanya. Terus dia bilang, ya Allah, aku pernah dapat kebaikan dari Felix di dunia itu. Dia bersaksi dari situ, akhirnya jadi menguntungkan kita, posisi kita di akhirat. Itu juga Raymond sama. Terus disolatin 40 orang ya? Tunggu, saya juga dong please, saya juga mau. Amin, Raymond. Kalau Koi pasti. Kalau misalnya lu nggak ketemu gue di surga, Koi, cari yang lebih tinggi lagi, Koi. Woi, jangan lihat ke bawah ya. Pede banget gue ya. Cari yang lebih tinggi maksudnya? Enggak, maksudnya gini, kalau orang, jadi gini, ini guyonan, ini berjualan internal. Orang Muslim tuh kalau guyonan begini, dia bilang kalau lu nggak ketemu gue di surga, cari gue di neraka, jangan lupain gue gitu maksudnya. Tapi guyonan gue tadi adalah kalau lu nggak ketemu gue di surga, lu cari di surga yang lebih tinggi, mungkin gue di situ. Oh iya, kalian ada level ya soalnya. Jadi gue tadi mau nyombong gitu maksudnya. Iya. Oke, sekarang flexing. Flexing. Kita masuk ke sesi. Oh iya, ini Steven Wongso kan nggak tahu di escape kali ini kita involve banyak pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Jadi kita bisa nge-solve problemnya mereka masing-masing. Jadi setiap orang ambil kartu mulai dari saya, Bapak Steven. Wah, dia ngambil Steven itu nama adik gue loh. Dia ngambil kartu aja flexing tuh. Iya. Kayak gini nih. Tadi gue lihat kayak gini nih. Kayak gini. Kayak gini. Gini. Iya, gini. Ngambil kartu aja flexing ya. Mangga dibacakan. Boleh. Moral dulu atau agama dulu? Kalau moral dulu, lantas apa fungsi agama? Kalau
Kalau menurut saya moralitas dan religiusitas itu tidak linear. Religius belum tentu bermoral. Bermoral juga belum tentu religius. Tapi saya tetap meyakini bahwa Tuhan memang ada. Hanya saja saya masih mempertanyakan apa fungsi agama jika moral sudah lebih dulu daripada agama. Kalau manusia bisa punya moral tanpa agama, agama itu ngapain? Dan kalau agama itu bagus sih. Kita pernah bahas ini di season 1 tapi dengan angle yang berbeda. Kalau agama tidak otomatis bikin orang bermoral, apa nilai tambahnya? Bagus. Itu ada di kaos kita loh. Ada. Apa yang Ustaz jawabannya nih? Ini saya penasaran juga nih. Feren, coba jawab. Menurut lu moral dulu atau agama dulu? Moral. Kenapa? Sepertinya banyak yang bermoral tapi nggak beragama dibandingkan orang. Itu kan pertanyaan dia, lu ulangi. Curang banget sih lu. Tapi bener, lebih banyak orang bermoral tapi nggak beragama daripada orang beragama. Kalau gitu kenapa perlu agama? Saya bisa jawab. Gimana? Karena kalau orang mengimplementasikan agama pasti orangnya bermoral. Apa? Karena kalau kan ini kan orangnya bilang orangnya bermoral dulu apa agama dulu. Menurutku agama dulu karena kalau orang mengimplementasikan agama pasti orangnya bermoral. Udah gitu. Baru setahun tuh. Gua persulit ya, nanti dia yang mudahin. Ya, gua persulit ya. Iya. Segala sesuatu tuh ditentukan sama tujuannya dulu. Kalau tujuannya benar, semua di bawahnya jadi benar meskipun nggak maksimal. Ditentukan tujuannya dulu. Nanti gue jelasin. Tapi kalau segala sesuatu itu ya tujuannya sudah salah, maka semua di bawahnya salah meskipun bagus. Contoh, lu lagi mau bunuh orang, salah ya? Yep. Dan lu kerjakan profesional. Lu berkorban dengan duit lu kerjain profesional, lu niat banget, semua jadi salah. Karena sudah nggak benar. Jadi kalau sudah nggak benar, semua sudah salah. Tapi kalau benar nih, contoh ya, aku pengen nolong dia, aku pengen nolong ibuku, cuma aku nggak bisa apa-apa, aku cuma bisa ngasih 2.000 per bulan misalnya, ya nggak juga ya, 200.000 per bulan itu worth. Oke, paham sampai di sini? Agama adalah benar enggaknya, etika adalah baik bagus enggaknya. Kalau misalnya membunuh untuk nyelamatin orang tua, nah itu agama. Oh itu agama. Benar kan berarti kan? Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah ada orang pengen ngerampok di rumahku, aku lawan nggak? Kata Rasul, lawan. Karena harta, nyawa, kehormatan itu bisa dijadiin sebagai alat untuk kita berkorban. Lalu terus kemudian ditanya sama orang tadi, ya Rasul kalau nanti aku misalnya mati gimana? Kamu masuk surga. Kalau dia yang mati, dia masuk neraka. Berarti semua itu adalah di dalam agama ngelawan orang ketika kita berusaha mempertahankan keluarga itu agama benar. Enak kan? Berarti intinya selama kita di dunia ini kalau gue balance dua-duanya soal baik dan jahat, benar dan salah. Etika itu menurutku ya di atas daripada syariat, di atas aturan. Menurutku ya. Karena aturan itu sendiri nggak cukup sebenarnya. Tapi kita harus pakai etika. Contoh ya, kita merasa ini bener kok. Contoh kayak gini deh, sholat kan harus menutup aurat. Udah tau belum aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dengkul. Dari dengkul sampai ke pusar. Berarti kalau kita pakai sarung, nutupin pusar sampai ke dengkul, sah nggak sholat? Nutupin dari pusar sampai dengkul. Tapi yang lainnya kebuka, sah nggak sholat? Enggak. Sah. Enggak tuh. Dengkulnya dengkul ketutup, tapi yang lain kebuka. Berarti bugil sah ya? Tapi tidak etis. Oh. Bugil tidak sah. Bugil gak sah. Oh, bugil gak sah. Kalau nutupin pusar. Oh iya, paham. Jadi pakai sarung nih, tapi segini sisanya nggak pakai baju. Iya. Tapi masa sih lu sholat kayak gitu? Iya. Gitu. Nah, itu berarti sah tapi masa sholat kayak gitu. Iya, nah, itu etika tuh. Kan kalau di rumah boleh. Di rumah boleh, tapi masa sih lu begitu? Ini kayak dulu kita pernah di sini. Boleh gak doa ke Allah sambil kayang? Boleh. Tapi masa sih? Masanya lu. Jadi etika itu di atasnya aturan. Iya. Nah, syariat itu agama. Etika itu adalah soalan yang lain. Dan di dalam kehidupan akan lebih banyak bertahan dengan etika ketimbang cuma agama. Oh iya, betul. Contoh ya, orang nikah karena agama. Oke, sah, sah. Tapi di dalam rumah tangga dibilangin dalilnya apa? Dek, istri,
ini dong buatin mie dong. Dalilnya apa nyuruh aku buatin mie? Lah aku kan cuma mau makan. Iya dalilnya apa? Al-Quran, sunnah dan segala macam. Terus suaminya bilang, bisa gak sih gak pakai dalil gitu kan ya? Gak bisa. Terus kemudian suaminya bilang, Dek yuk kita ke kamar. Dalilnya apa? Kan repot urusannya. Kalau semua berdasar aturan gitu maksudnya. Karena kita harusnya lebih mengutamakan etika di atas aturan. Tapi untuk bisa beretika harus tahu aturan. Tapi yang menyeramkan ya etika jauh lebih susah diajarin lagi. Iya sih. Kalau aturan kan ada listnya, matter of bangun disiplin, bangun belajar gitu. Itulah di dalam Islam batasan selalu jelas. Syariat itu selalu jelas. Yang sulit itu etika. Iya. Ya udah, memang solusi utamanya adalah edukasi. Edukasi. Betul. Oke, next question. Oh, baru diurutin lagi. Kamu ngaca ya tadi? Kan gue dibilang udah. Terus oke. Kalau kita sudah pernah sholat taubat, apakah dosa kita tetap akan ditimbang di? Lah ini udah pernah, ini kemarin. Ditimbang di yaumil hisab nanti, ini udah pernah. Nah yang lain gantian. Pasti bagaimana cara kita tahu bahwa kita memilih Islam memang dari kesadaran pribadi atau warisan orang tua? Udah. Nah, kemarin pasti dia bilang yang berlalu biarlah berlalu. Gara-gara pemikiran lu itu. Udah pernah. Konsep pengampunan dosa itu kayak gimana? Ada tipe dosa yang hanya bisa diampunin dengan syarat tertentu. Contohnya ghibah, tidak akan diampunin sebelum kita minta maaf. Ada amalan yang katanya bisa menghapus dosa, yaitu zikir. Subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Hah? Itu apa tuh? Subhanallah sebanyak 100 kali. Jadi bisa menghapus dosa? Enggak, itu kata dia yang nanya. Yes, sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Oke, jadi gini ya. Dosa itu dibagi dua. Ada dosa syirik, ada dosa bukan syirik. Itu secara mau gampang. Secara objek dosanya ada dua. Dosa kepada Allah dan dosa kepada selain Allah. Gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dulu sebelum jadi ayat Al-Quran tentang taubat itu turun berkali-kali. Awalnya Allah bilang Allah maafin semua dosa kecuali syirik. Syirik itu sama sesama itu. Syirik itu bukan. Syirik itu adalah menduakan Allah. Itu syirik. Nah, Allah maafin semua kecuali syirik. Bohong, apalagi misalnya segala macam lah. Itu dimaafin kecuali syirik. Lama-lama terus kemudian direvisi, bukan direvisi, turun ayat yang lebih baru lagi mengatakan Allah mengampuni semua dosa kalau kalian minta. Kalau apa? Kalian minta. Minta taubat berarti. Iya, taubat. Betul. Nah, itu yang pertama. Dari segi objek dosa, maka dibagi dua, ada dosa terhadap Allah, ada dosa terhadap manusia. Kalau dosa terhadap Allah cukup istighfar, minta ampun, taubat, selesai. Tapi kalau dosa terhadap manusia tidak akan Allah ampuni kecuali manusia udah ridho. Nah, ini seremnya gini, kalau kita sebagai influencer berdosa sama orang yang ada di ujung mana gitu misalnya, kita nggak bisa minta maaf gimana? Iya. Itu dia tuh. Itulah ada orang yang berkata, gimana kalau andaikan kita tidak bisa menemukan atau kita tidak tahu kepada siapa kita berdosa, maka mereka katakan ya udahlah, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak bertobat pada Allah kalau orang sudah meninggal, atau cari keluarganya dan kita bilang aku dulu pernah punya dosa sama bapakmu kayak gini-gini. Makanya itulah sulitnya. Jangan sampai kita berdosa terus orangnya mati belum sempat minta maaf. Bayangin jadi presiden. Mati masuk udah di atas tetap nggak bisa dengar doa kita. Kalau dia sudah mati dia nggak bisa. Ya kita bisa sih bilang gini aja, dia udah meninggal deh. Kita datang minta maaf. Maafin aku ya. Gimana kita tahu dia maafin? Betul. Dari atas. Dari atas siapa? Rohnya. Ya kan nggak mungkin kita rohnya maafin. Itu turun. Oke, aku maafkan. Kan nggak bisa gitu. Terus kalau mau minta maaf kayak orang kayak Steven kan pendendam nih. Dia nggak mau maafin. Yang dia inget itunya. Tapi kalau dia nggak mau maafin gimana? Bagus sih. Tugas kita yang bersalah cuma minta maaf. Ketika dia nggak mau maafin itu urusannya dia. Jadi berarti cuma sekedar ngomong maaf doang itu udah diampunin dosanya. Tunggu sampai hatinya dulu. Tergantung. Kalau ada orang yang masih hidup nih, Steve aku minta maaf ya. Dia bilang aku nggak mau maafin lu. Sudah selesai berarti kitanya. Tapi kita udah hilang kan dosanya. Tapi Steven yang ada. Betul. Karena dia dendam. Kalau orang udah meninggal, nggak bisa. Kecuali orangnya meninggal. Sudah meninggal kan kita nggak tahu di gimana dia maafin kita kan. Nah terus ada nggak perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan dosa? Ada. Puasa tadi aku udah bilang. Terus kemudian yang kedua zikir bisa jadi. Yang ketiga yang jarang orang bahas, bekerja mencari nafkah yang halal.
Berarti kalau misalnya kita dosa sama sesama, kita puasa udah pasti nggak bisa, harus minta maaf ke dia. Oh, kecuali kan doa pada Allah bisa dengan tadi minta dengan maaf, puasa dan segala macam. Oke. Oh, berarti enak ya? Iya ya, berarti tinggal minta maaf aja ya. Katanya juga ketika contoh nih, ada orang salaman, Assalamualaikum. Salam. Maka kata Rasulullah keberkahan sampai dilepaskan. Tuh, ini nggak gue lepas nih biar ada Dan begitu dilepaskan, dosa-dosa berguguran. Langsung. Dosa Iya. Mau nyoba gugurin dosa kan? Apa? Ayo. Berkah. Unik ya, ternyata Islam banyak banget. Memang, makanya ada satu episode spesifik lu minta untuk ngebahas ini. Last question, gantian lu lempar ke Ustadz Felix. Sini. Ustadz Felix. Coba berhasil nggak lu lemparnya? Lempar Ustadz Felix. Dibaca dulu. Lempar beneran. Nah, ini contoh dari etika tidak ada etika. Tidak ada etika. Sama guru kan, sama guru sama yang lebih tua. Aku kan bukan ulama tapi motivator. Jadi nggak apa-apa. Bagaimana kita bisa menjalankan syariat Islam di dunia modern saat ini agar tidak dianggap tertinggal zaman? Karena banyak hal-hal yang sebenarnya diharamkan, berdosa tapi sudah dinormalisasi di dunia ini. Dan banyak dari kita membuat-buat alasan untuk membenarkan hal yang tidak seharusnya diperbolehkan. Yang mana di era ini terlalu banyak informasi yang membuat suatu hal itu menjadi bias dan sebatas apa kita mengingatkan atau memberi nasihat kepada sesama umat. Oke, bagus ini. Jadi gini, ini kalau aku salah jelasin nih, orang bisa salah paham. Oke. Nah, jadi gini ya. Agama itu ada dua masalahnya. Apa tuh? Memudah-mudahkan dan menyulit-nyulitkan. Memudah-mudahkan itu dosa, menyulit-nyulitkan itu juga dosa. Jadi contoh ya misalnya ya. Jadi apa tipsnya? Pertama, kamu harus tahu esensinya, bukan ritualnya. Contoh misalnya ya, Imam Abu Hanifah tuh pernah berkata begini, jangan kalian melihat aku dari apa yang aku putuskan, tapi lihatlah bagaimana cara aku memutuskan itu. Bisa dipahami ya. Jadi jangan lihat hasil akhirnya, lihat prosesnya apa yang terjadi nih, sehingga aku bisa mutusin kayak gini. Maka terjadi proses berpikir kritis di situ. Contoh misalnya kayak gini. Aku pakai baju begini. Suatu waktu aku pernah datang ke seorang ulama. Dia bilang gini. Ini kalau Ustadz Hanan dengar mungkin dia agak sedikit ini protes nih. Dia bilang gini, Lik, bilangin sama si Hanan kalau dia jadi imam jangan pakai baju kaos. Dalam hatiku, gue juga pakai baju kaos nih. Gitu kan ya. Karena itu tidak beradab. Itu kata beliau. Aku pikir mungkin yang beliau lakukan itu adalah sesuatu yang memang mungkin adab. Kalau misalnya sholat, aku pernah jadi imam di Turki, aku ditegur gara-gara aku pakai kaos pendek, lengan pendek. Karena bagi mereka imam tuh harus lengan panjang. Pertanyaanku sederhana, adab itu adalah bagian, kalaupun itu adalah adab, itu aturan atau sesuatu yang bersifat kayak boleh. Adab itu boleh atau harus aturannya begitu? Boleh. Adab itu kan tadi aku bilang etika kan gitu kan ya. Artinya semua itu boleh. Nah, esensinya bukan di situ. Berarti ketika aku berpakaian, esensinya apa? Menutup aurat. Maka pakaian seperti ini sama islaminya seperti aku pakai gamis. Benar. Nah, itu harus dipahami dulu tuh. Nah, itu yang pertama ya. Cara paling mudahnya adalah kita tahu esensinya. Yang kedua, punya guru. Punya guru itu penting. Karena dalam satu situasi benar, kadang-kadang kita suka memudah-mudahkan atau menyulit-nyulitkan. Itu penyakitnya tuh. Nah, dengan berjumpa dengan ulama atau guru, kita tanya, kalau kayak gini gimana? Maka keputusan dia insya Allah jadi suatu panduan bagi kita. Nah, caranya gitu sih. Jadi kalau kita ngeliat sekarang, ya udah kita lihat esensinya aja. Contoh kayak gini nih misalnya ya. Nih, aku pernah ketemu orang, aku tanya, kamu baru pergi pengajian ini, tato semua badannya. Bukan Raymond. Tato semua badannya, dia pergi ke pengajian, aku tanya, kamu ini pengajian yang keberapa? Ini pertama kali Ustadz. Anak muda, tato semua. Aku tanya, emang kamu gak pernah pergi pengajian? Gak pernah. Ustadz paling terkenal di Indonesia ada 2. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Paling banyak followersnya. Gak pernah pergi ke tempat Ustadz Adi? Aku bilang. Dia bilang, gak pernah Ustadz. Kok gak pernah? Kan kamu tinggal di Bekasi. Kan dekat sama Ustadz Adi. Takut Ustadz. Aku bilang, ya jangankan lu, gue juga takut. Takut ditanya ayat atau apa. Nah, aku tanya, kenapa kamu mau pergi pengajian ini? Dia bilang, ini tidak tidak menjadi ancaman bagi aku. Jadi ini tidak kayak apa? Tidak mengerikan bagi aku. Kenapa? Ustadznya nggak pakai baju koko, ustadznya nggak pakai baju dalam tanda kutip ulama, nggak pakai peci, sehingga mereka merasa ya udah dia sama kayak aku kok, Cina lagi kan baru mualaf tuh kemarin kan gitu kan ya. Jadi dia nggak merasa terintimidasi gitu maksudnya. Nah, artinya itu menjadi sebuah
pilihan bagi orang-orang untuk mau belajar Islam. Kalau memang kita sudah segmentasi ke sana, kita bilang, tapi dibilang nggak ada adab. Aku tanya sama guruku, kalau aku gini boleh nggak? Dia bilang boleh. Ya udah aku jalan. Sesederhana itu. Jadi kalau gurunya nggak boleh, nurut. Oh, Ustadz berarti nurut banget ya sama guru. Aku pernah mau pergi ke luar negeri, mau belajar bahasa Arab. Mau belajar bahasa Arab. Aku udah nyiapin uangnya, aku udah nyiapin proposalnya, aku udah kasih tau rencanaku. Niatku jelas belajar bahasa Arab, baik atau enggak? Baik. Guruku bilang nggak boleh. Kenapa? Dia nanya gini, oke, kalau misalnya kamu pergi ke sana, kamu sekarang kan ngurusin anak-anak muda. Siapa yang gantiin kamu di Indonesia? Aku bilang aku nggak tahu, Allah yang tahu. Dia bilang iya, Allah tahu jelas. Kamu kamu tahu nggak? Aku bilang aku belum tahu. Dia bilang nggak boleh. Terus aku tanya, terus gimana kelemahanku dalam bahasa Arab? Aku nggak bisa belajar nih. Gimana kelemahanku? Mereka bilang kami yang backup. Ya udah. Berarti kalau sampai salah milih guru bakal kacau banget dong. Oh benar, itu udah pasti. Gimana Ustadz bisa? Semua hal lah dalam kehidupan kalau salah milih panutan guru ya pasti. Lebih baik tidak mempunyai guru daripada punya guru yang sesat. Tapi gimana cara Ustadz tahu yang diomongin guru tuh udah pasti best praktisnya buat Ustadz? Nah, sebenarnya bukan omongan guru sih, tapi lebih kepada milih guru tadi. Guru tuh kayak dokter. Nah, kalau misalnya dia sudah ngomong, ya udah kita jangan mikirin lagi karena dokter udah pasti benar. Nah, yang boleh bertanya adalah dia dokter atau bukan. Paham kan maksudnya kan ya? Contoh misalnya, lu lagi sakit gigi, lalu terus lu pergi ke dokter. Ternyata dokternya pas lu lihat nunggu di ruang prakteknya ada tikus lewat. Lu ragu atau enggak dia dokter? Enggak. Ada tikus lewat. Ragu. Ada lipas lewat. Tapi itu kan karena rumah sakitnya yang kotor ya. Nah itu dia. Berarti itu tidak meyakinkan kan? Tapi tidak meyakinkan. Oh ini tidak meyakinkan. Ini dokter yang baik apa enggak nih? Kebersihan, jangan nih dokter gadungan sampai kebersihan tempat praktek yang nggak dijaga. Ya aku mikirnya dokternya oke, cuman tempatnya Nah kotor lu aja. masuk ke ruang praktek, lu lihat, lu kan mau ke dokter gigi nih, dokternya senyum sama lu hitam semua. Nggak merepresentasikan. Betul, berarti lu nggak mau sama dia kan. Nah guru juga sama. Nah contoh misalnya kalau ya, tapi sekarang banyak guru-guru yang menyesatkan juga sih. Iya kan. Ya temannya dia salah satunya. Yang kemarin baru memberikan paspor pada malaikat maut. Nah coba bayangin, jadi ada guru yang ngaku guru tapi memberikan paspor pada malaikat maut. Paspor. Lu percaya nggak kayak gitu? Emang malaikat maut minta paspor? Betul atau tidak? Tuh, ngerti itu. Nggak ngerti. Enggak, iya malaikat maut perlu paspor nggak menurut lu? Iya, enggak kan. Berarti kalau ada yang bilang gitu, berarti bohong. Berarti ngaco gak? Ngaco. Pantas dijadikan guru gak? Tapi yang lain baik dia. Iya. Dia ngomong gitu aja dulu. Dari dia ngomong gitu aja. Enggak, kalau dia baik juga emang lu mau berguru? Lu mau berguru ke dia gak? Kan mungkin kilaf Nah oke. Selain dia ngomong malaikat, dia kasih paspor pada malaikat maut, dia bilang saya tuh penjaga gawang neraka. Wow. Gimana? Apa kilaf juga? Kilaf juga. Gua kasih tau lagi kalau kilaf. Masih banyak nih. Kilaf mungkin dua kali kan. Seluruh lautan gue yang jaga. Lautan apa? Semua lautan di dunia. Kalau nggak ada gua, nggak ada Indonesia. Masih hilaf lagi. Ada yang gua ingat banget omongan dia. Ini contoh. Tolong kembalikan motor saya. Itu motor buat dipakai ngaji. Pas sebelumnya yang aku bisa terbang, bisa apa? Motor hilang bingung. Kayak gimana? Ayo. Gimana? Cocok gak jadi guru? Itu contoh dajjal kecil ya? Enggak. Itu bahkan belum sampai dajjal kecil. Belum. Ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan kita nggak nyebut nama. Ya paling nggak nyebut nama. Ya TTA. Iya. Kan banyak yang aku bisa terbang. Iya banyak orang aku bisa terbang. Aku takut nggak mau ikut. Nah coba kita balik. Intinya kan nggak proper kan dia sebagai guru. Coba kita balik. Kalau Steven nyari guru bodybuilding, yang lu cari pertama apa? Health markernya dulu. Apa? Health markernya dulu. Jadi dia benar-benar tahu tentang misalnya ya bodybuilder, aku harus lihat dulu dia kesehatannya gimana. Itu nomor satu kan. Nah itu. Nah maksudnya kalau kan? Gitu. Terus apa lagi selain health marker, apa lagi? Fisiknya. Terus apa lagi? Nggak kebalik.
Kalau gue sih sebagai marker dulu karena kalau misalnya kita lihat kan bodybuilder contoh orang yang orang natural sama yang steroid kan contoh Arnold kan sampai sekarang steroid terus tapi sehat. Terus kayak orang nggak ngerti kayak Mark Zuckerberg kan TRT juga. Kalau orang Indonesia bilang nggak sehat karena ini enggak dia ada dokternya. Yeah. Jadinya berarti kan sebenarnya kan bukan tentang steroid sama enggaknya kan. Health marker terus fisik. Setelah itu apa lagi? Kalau bodybuilder udah itu doang. Gua bantu ya. Enak cara jelasinnya. Oh ya masuk akal. Iya masuk akal kan. Nah sama kayak gitu juga kalau lu nyari guru. Nah. Jadi semuanya itu tergantung bener atau enggak. Contoh masa dia terus kemudian berguru bodybuilding sama koi. Iya. Cara jelasin gak enak. Cara jelasin sih enak. Cuman fisiknya tidak mark. Iya. Nah kalau gitu gue tanya Fer, cara jelasin Ustadz Felix enak gak? Enak kan? Enak. Kalau gitu kenapa lu banyak gak ngerti? Itu terlalu personal itu kayaknya personal itu. Berarti beliau akan lu jadikan guru gak? Tadi kemarin orang nomor 2 terbulat di Escape siapa ya Us? Terbulat. Kemarin yang pertanyaan muter-muter. Ya lu lah. Lu nomor 1, nomor 2, Iya, nomor 3, nomor 4. Lu makan semua rankingnya. Kemarin Ustaz Felix ngaku kalau bulat. Yang kemarin tuh loh di acara YN. Oh iya sih. Iya sih. Dia ngaku. Cuma enggak itu 1, 2, 3, 4, 5 baru. Iya. Aku juga merasa sih bahwa ketika aku menjelaskan tuh aku nggak bisa langsung menjelaskan. Aku harus tarik dia supaya mutar dulu supaya Apa itu penjelasan biar komplit. Iya. Enggak, kalau Ustaz Felix nariknya itu bagus karena kita butuh referensi di situnya biar paham poinnya. Kalau Anda kan jumping dia. emang yang udah gitu aja. Penjelasan dia panci jumping. Lompat-lompat. Tapi kita pernah bahas ini tahu di season 1 kenapa ustadz atau guru di agama itu nggak ada standarisasi atau sertifikasi. Kalau untuk formal harus ada standarisasi, tapi kalau untuk yang nggak formal nggak perlu standarisasi. Tapi gua mau ngasih satu hal, Fer. apa? Lu tahu nggak sih, lu nginfluence banyak orang untuk mau belajar Islam? Benar. Emang ya? Ya kalau kita event off air, ukti rebutan kan foto sama lu. Berarti kan mereka kagum sama lu sampai pengen mengabadikan momen. Cuma sama lu yang nggak berhak diganggu. Nggak tapi ya terus. Benar iya. Karena kenapa? Karena mereka terinfluence dari apa yang lu tampilkan selama di sini. Karena lu sebenarnya menjadikan sesuatu di dalam Islam yang orang kira Islam tuh mengerikan. Islam tuh kayak harus orang yang sudah pintar belajar. Orang pikir, Feren bisa lo sebenarnya. Artinya mereka jadi ngerti kan. Mereka baru mulai belajar Islam. Lu lihat komen-komen. Coba komen siapa yang dapat manfaat dari acara Escape. Karena ada Feren. Banyak. Tapi benernya karena Ustadz nggak mengerikan sih. Kalau Ustadz serem mungkin aku nggak berani nanya. Masalahnya followersku mungkin sama nih. Kayak sama gak sih kita? Kayaknya gue lebih dikit ya. Tapi gue lebih dikit. Masa sih? So sekarang berapa? 2,6? 1,3. Oh, nah coba bayangin ya. Gue lebih banyak daripada Raymond. Tapi reach gue gak sebanyak ketika Raymond mau belajar. Iya kan? Berarti kan ada manfaat. Berarti lu udah menggunakan influence lu dengan benar di Escape. Tinggal di tempat yang lain aja lu benerin. Jadi emang banyak orang yang ya kan Ustadz. Jadi emang fungsimu bagus Feren. Jadi kamu ini kan menginfluence orang lain buat belajar. Belajar. Banyak orang di luar sana belajar dari kamu. Iya. Tapi kamu sendiri nggak belajar. Gue udah tahu dia pacarannya di situ. Gue udah tahu dia pacarannya di situ. Oke. Pahalaku lumayan banyak ya. Tergantung. Kalau buka akun langsung mengalir. Sebenarnya banyak, tapi tinggal diklaim. Tinggal buka rekening aja. Tinggal diklaim benar. Tinggal diklaim. Udah banyak nih tinggal diklaim langsung wah cair miliaran. Nggak lu doang yang klaim offside. Enggak ada kita udah 1 jam 41 menit. Konklusinya apa? Gue mau setiap episode. Kita latihnya gini. Setiap episode coba Feren konklusi. Apa yang lu pelajari? Tapi boleh tes lagi. 1 atau 2 juga boleh. Next episode tes lagi, Raymond. Tes lagi. Konklusi yang kemarin dulu gitu. Konklusinya apa ya? Pelajaran paling penting yang lu dapat dari obrolan kita. Bahwa dosa itu ada yang sengaja dan tidak sengaja. Iya benar. Dan ternyata minta maaf itu harus dilakukan sebelum orang itu meninggal. Oke. Sebutkan minimal 5 ayo. Gini ya. Konklusi bukan poin-poin yang dia. Gini ya. Lu dia konklusi ya. Itu dari menit awal langsung menit ke 70. Atau 80 dia tuh. Apalagi yang lu pelajari? Terus aku belajar bahwa milih guru harus
penting ya. Ya itu oke. Gak apa-apa. Dua lagi. Terus ternyata dokter nggak boleh ada tikusnya. Stephen Wongso pendendam. Iya, Stephen Wongso ternyata pendendam. Gue udah tahu pola pikir dia pasti pilih yang itu. Terus sama satu lagi Feren. Gosip belum tentu negatif ya kan. Nah, Kok bisa? Lo enggak tadi kan bercanda itu lagi kan enggak ingat dia. Enggak ingat tadi kan kamu bilang kayak oh berarti ini gosip. Enggak, Ustaz bilang gini gosip itu bisa aja benar bisa itu aja. menit ke-10. Iya, menit ke-10. Dia punya ini apa short term memory loss dia. Oke. Dan kita harus jadi influencer yang baik, yang bisa menginfluencer dengan moral dan etika. Benar, bisa menginfluence teman-teman di sekitar. Jangan sampai kita menanggung dosa followers. Enggak cuma teman-teman sekitar, influence kan banyak. Seluruh dunia. Dan kita bisa beli makanan untuk buka puasa biar kita dapat pahala. Benar. Tapi itu agak jumping ya kayaknya ya, agak jumping habis dari influencer itu terus makanan. Enggak, dari sini kan kalian jadi tahu kan cowok dan cewek tuh nangkepnya tuh beda cara nangkepnya. Iya. Karena cewek tuh bisa nangkepnya sesuai dengan perasaan. Oke. Makanya yang dia inget kan semua emosional kan. Itu Emang iya? Lah tadi kan maafin orang. Namanya kenceng kayaknya gitu. Tapi kenapa kamu pendendam? Apa? Udah. Oke, jadi kita di sini. By the way, aku mau cerita. Aku tiap hapus makeup selalu pakai Savia Natural It's Vegan Double Cleansing Balm. Ini aku udah habis dua apa ini namanya 2 kaleng. Lu mau restock ya tadi ya? Iya. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Punyanya Sis punyanya. Masis. Sama? Ini teksturnya super creamy. Ini kita nggak bisa bantah karena nggak tahu. Iya. Enggak, tapi ini enak Pol. Aku udah beli beberapa cleansing balm, akhirnya ujung-ujungnya balik ke punyanya Savia Natural ini. Dan lumayan bersih menurutku. Terus aku juga nyaranin teman-teman di sini untuk buka puasa pakai Ridho rendang. ini permintaan Feren. Ini kalau ibarat endorse hard sell banget ya. Kita biasanya brand suka sih, tapi insight kecil. Tapi nggak apa-apa karena escape insightnya gede nggak apa-apa. Iya. Go ahead. Hard sell habis. Ini Ridho rendang kuali hitam. Komposisinya ada daging sapi segar. Bilang aja gini. Dibacain. Kesian orangnya udah kurus. Kalau kalian nggak beli nanti dia meninggal gitu. Oke, chefnya boleh masuk ke kamera sekarang. Jangan ngapain. Nih buka puasa biar cepat bisa pakai rendang daging sapi kuali hitam. Nah, kalau aku sudah makan ini berkali-kali sama aja gua. Saya pun. Saya belum minta dong masa. Sama gitu. Tapi gue harus respect sih. Niat baik dia tuh bagus banget. Iya benar. Karena gue gak kepikiran. Tiba-tiba kan di grup kemarin ada tim Yung aja ada punya bisnis apa. Kita masukin di episode ini gitu. Iya, bagus. Iya. Emang niat lu bagus, Fer. Fer itu orangnya pure. Tidak jahat. Hati mah baik. Cuma ada bagian lain yang kosong aja. Oke guys, by the way kita juga ada offline event escape di Makassar tanggal 3 Mei. Tempatnya di Balai Manunggal. Bisa daftar di link deskripsi. Buat orang Makassar datang. Jangan lupa. Terus kita juga rencana mau pergi ke kota lain. Cuman kita masih bingung. Boleh tulis di kolom komen kira-kira kita mau kemana. Kalau di Surabaya, Feren akan mengajak orang tuanya untuk menampilkan sesuatu di panggung. Iya. Sepertinya Surabaya list terakhir ya. Lo ini banyak nonton Surabaya Banyak loh orang Surabaya. Kamu kok mengkotak-kotakan gitu sih? Kenapa penonton escape dari Surabaya nggak boleh sih? Oke, ada eksklusif merchandise akan launch dan ikuti. Kok membatasi orang ibadah sih? Kenapa sih? Dan jangan lupa follow Instagram Escape @escape. Kalian bisa tanya pertanyaan juga di link bio. Nanti kita bakal jawab semuanya sama guru. Kita selalu ngeprint kartu-kartu ini untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang terbaik. Oke. Jangan lupa. Apa? Terima kasih Stephen Wongso. Terima kasih. Salam dong, gue mulai. Pak Raymond, terima kasih. Salaman aja maksimal. Iya makanya. Salaman. Terima kasih. Sih. Tuh. Lihat serat-serat ototnya Fer. Terakhir katanya mau tanding lagi. Tanding lagi. Kapan tanding? Bulan 8. Kayaknya bulan 7 kan buat compete kayaknya 7 bakal turun satu NPC buat dapat
pro qualifier di sini. Ya mudah-mudahan dilancarin lah. Kita doakan lah kemenangan di pertandingan untuk Steven Wongso. Nanti tolong dilatih nih teman saya nih. Siap. Ajak latihan nih supaya dia berotot lagi. Tanding itu maksudnya tanding. Kamu jangan menang semuanya. Kalau kamu menang semuanya saya nggak ada menangnya ya kan. Udah kaya ya kan. Udah ganteng semuanya dikuasain. Kaya udah cukup ya. Nanti aku ngelatih dia juga gak akan aku full. Ada rahasia yang aku selip-selipin. Kalau nggak nanti gak ada strong point-nya. Steven Wongso kalah semua. bikin kanan keker kiri enggak. Tapi Steven, kamu tanding itu cuman pamer otot. Bukan. Ini sama kayak kamu ngomong sama petinju bilang kamu tanding cuma tinju-tinjuan ya. Ya nanya, aku nggak pernah nonton bodybuilder kan? Iya emang gini loh. Iya, bukan beda. Posenya beda. Dia itu kan body contest. Nah, selain body contest, body shaming kadang-kadang. Ya, body shaming. Tapi ngapain aja? Ini serius tanya. Serius ya tergantung kelasnya. Kalau posenya main fisik ya menampilkan yang main fisik minta. Pertanyaan gini tuh di awal biasanya. Kalau podcast yang bener. Ini udah hitungannya anti klimak loh ini. Udah klimak, udah brand closing, terima kasih gitu. Haru-haru malah buka topik baru. Terus kamu kok bisa jadi yang Ray. Oke, terima kasih. Kita sampai jumpa untuk episode selanjutnya. Bye.